Tak berselang lama, bel pintu berbunyi. Tak disangka ternyata kedua orang tua Sumeng sedang ingin mengambil Sumeng kembali. Mengetahui hal itu membuat Tian terlihat tidak bersemangat. Bahkan nafsu makan Tian juga menghilang dan ia lebih memilih untuk berolahraga di kamar. Seperti biasa, ketika mengetahui Tian sedang tidak baik-baik saja, kakeknya langsung membawakan makanan untuk Tian. Ia juga mengajak Tian untuk mengobrol. Namun kali ini kakek mengira jika Tian menyukai Sumeng. Karena kepergian Sumeng langsung membuat Tian berubah seperti itu. Bahkan Tian pun tidak tegas menyangkal anggapan kakek padanya. Halo guys, selamat datang di Bioskop Singkat. Bagi kalian yang baru pertama kali ke channel ini, silahkan subscribe dulu ya. Di channel ini kalian akan mendapatkan ringkasan drama Cina terbaik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan petualangan maraton kita. Namun sebelum lanjut, demi kenyamanan, siapkan cemilan, hilangkan beban, rilekskan pikiran, kencangkan sabuk pengaman, dan tentunya rebahan. Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur film Gen Z full episode versi bioskop singkat. Drama Gen Z menceritakan tentang kisah gadis yatim piatu bernama Sun Toto diperankan oleh Zhao Lusi dan seorang profesor bernama Ren Xinzeng diperankan oleh Wu Gang. Pertemuan mereka berawal dari Toto yang memiliki masalah dalam hidupnya. Lalu Ren membantunya di waktu yang tepat dengan mempelajari kisah hidupnya dan mengizinkan Toto untuk bergabung dengan kelas pengobatan tradisional sehingga Toto dapat memulai kembali kehidupannya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang gadis bernama Toto yang sedang memasak sebuah makanan. Keahliannya dalam memasak sangat terlihat jelas. Toto juga sangat sigap dalam bekerja, sampai ia tidak menghiraukan atasannya berbicara. Lalu Toto pergi untuk mengantarkan pesanan makanan. Namun karena terlalu terburu-buru, akhirnya ia malah menerobos lampu merah. Hal itu membuat Toto diberi peringatan oleh polisi, dan ia pun langsung melanjutkan pekerjaannya. Di sisi lain, Profesor Ren sedang bersama Shando, teman baiknya. Saat itu, Shando sedang memberikan informasi perihal orang yang sedang mereka cari. Dan pada scene yang berbeda, Tian dan Zhou sudah terlihat sangat rapi. Lalu, Tian pergi untuk mengambil makanan yang ia pesan. Ternyata pengantar makanan tersebut adalah Toto. Karena keterlambatan Toto, Tian menjadi marah, bahkan ia tidak mau menerima makanan tersebut. Awalnya sikap Tian masih dimaklumi oleh Toto, namun lama-kelamaan Toto kehabisan kesabaran. Alhasil ia langsung melempar makanan tersebut dan mengenai seluruh tubuh Tian. Sementara itu, Profesor Ren sedang menyayangkan sistem pengobatan yang ada di negaranya, sebab perkembangan zaman sudah menenggelamkan pengobatan tradisional atau TCM. Di sisi lain, Toto kembali mengantarkan pesanan makanan di sebuah rumah. Namun, ketika Toto akan beranjak pergi, ia malah mendapati seorang wanita yang sedang disiksa oleh laki-laki. Kejadian itu membuat Toto langsung menyelamatkan wanita tersebut dan memberikan pelajaran pada laki-laki jahat itu. Waktu kejadian ini bersamaan dengan Tian yang sedang melakukan ujian tesis kedokterannya. Setelah beberapa waktu, akhirnya Toto berhasil membuat laki-laki itu cedera dan pihak kepolisian pun sudah ada di sana. Namun wanita yang diselamatkan Toto malah tidak tahu terima kasih karena ia memfitnah Toto jika Toto lah yang sengaja melukai laki-laki tersebut. 他为什么打你啊？我们没给他好评，是这事儿吗？ Pada scene yang berbeda, Profesor Ren mengobrol dengan kedua mertuanya yang sangat ahli di bidang medis. Ternyata Profesor Ren ingin membuka kelas magang untuk siswa-siswa bisa mempelajari kembali pengobatan tradisional agar pengobatan tersebut tidak musnah karena peradaban. Awalnya mertua Profesor Ren tidak terlalu menyetujui niat Profesor Ren. Namun setelah Profesor Ren memberikan pengertian, akhirnya mereka pun menyetujui niat tersebut. Di sisi lain, Toto akhirnya diperiksa oleh pihak kepolisian. Ternyata kejadian seperti itu bukanlah pertama kalinya, sebab Toto sudah pernah berurusan dengan pihak polisi. Hanya karena kebaikannya dimanfaatkan oleh orang lain, namun Toto masih saja menjahili polisi dengan berpura-pura sakit. Padahal ia hanya sedang kelaparan.
Sementara itu, Profesor Ren sudah menemukan generasi keluarga Jiang, keluarga yang sangat hebat dalam pengobatan tradisional pada masanya. Ternyata generasi tersebut adalah Toto. Namun istri profesor yang bernama Ling sempat meragukan kebenaran itu. Tetapi ketika kedua mertua Profesor Ren melihat wajah Toto, mereka yakin jika Toto akan bisa mewarisi kehebatan leluhurnya. Tak berselang lama, Tian juga ada di sana. Ternyata Tian adalah anak dari Profesor Ren. Lalu mereka pun makan bersama. Namun suasana saat itu sangat tidak baik sebab Profesor Ren memojokkan Tian karena Tian tidak lancar dalam menjawab soal ujiannya. Alhasil Tian pun pergi meninggalkan meja makan tersebut. Di kamar, Tian terus berolahraga untuk mereda emosinya. Tak berselang lama, kakek Tian pun masuk ke kamar dengan membawakan beberapa makanan. Hubungan mereka terlihat sangat baik. Bahkan mereka juga sempat bersenda gurau dan Tian membuat kakeknya bahagia karena pengetahuan yang ia miliki sama persis seperti dirinya. Sementara itu, Profesor Ren mendapatkan informasi jika Toto sedang ditahan pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut membuat Profesor Ren langsung mendatangi kantor polisi. Namun pihak kepolisian meminta tebusan dengan nominal yang besar sesuai yang diminta oleh korban. Permintaan itu pun langsung dirembukkan oleh Profesor Ren pada keluarganya. Awalnya pihak keluarga tidak terlalu menyetujui hal tersebut. Sampai akhirnya ayah mertuanya lah yang akan membayar tebusan itu. Keesokan harinya, Toto sudah dibebaskan dan itu adalah kali pertama ia bertemu dengan Profesor Ren. Ia sempat bingung melihat Profesor Ren sebab mereka tidak saling mengenal. Lalu tanpa basa-basi, Profesor Ren langsung meminta agar Toto bergabung bersamanya untuk belajar pengobatan tradisional. Namun Toto menolak permintaan itu sebab ia sama sekali tidak memahami bidang tersebut. Tetapi Toto masih saja berani meminta tumpangan dengan Profesor Ren. Selama di perjalanan, Profesor Ren terus mempertanyakan beberapa hal. Bahkan ia juga terus meminta agar Toto ikut bersamanya. Hal tersebut membuat Toto sedikit mencurigai Profesor Ren. Namun karena tawaran itu berhubungan dengan uang, akhirnya Toto pun bersedia untuk ikut bersama Profesor Ren. Sesampainya di suatu tempat, Profesor Ren sedikit kewalahan karena Toto tidak mengikuti perintahnya untuk tetap diam ketika masuk ke tempat tersebut. Sampai ketika Toto mendapatkan bayaran, barulah ia menuruti permintaan Profesor Ren karena Profesor Ren sudah mengunci mulutnya. Ketika berada di tempat tersebut, Toto disambut dengan beberapa dokter yang ada di sana. Bahkan Toto juga langsung diperkenalkan kepada mereka semua dan Toto tetap menuruti semua permintaan Profesor Ren. Situasi itu membuat Toto sangat kebingungan, apalagi Toto dianggap sebagai senior mereka semua jika dilihat dari garis generasi. Kebingungan itu pun bertambah karena orang-orang yang ada di sana menghormati dirinya. Lalu Toto terlihat sangat terkejut sebab Tian juga ada di sana. Saat itu Profesor Ren sangat marah pada Tian karena ia tidak mau mengikuti perintah ayahnya untuk memberikan penghormatan pada Toto. Semua itu Tian lakukan sebab ia mengenal Toto. Bahkan Tian dibuat emosi dengan tingkah Toto. Perdebatan mereka pun didengar oleh semua anggota keluarga yang ada di rumah. Akhirnya kakek Tian langsung menasihati mereka berdua. Setelah Tian masuk ke kamarnya, Profesor Ren malah kembali berdebat dengan Buling. Namun Buling terlihat sangat santai menghadapi Profesor Ren. Bahkan ketika Buling meminta agar Profesor Ren bertanggung jawab penuh atas Toto, ia malah langsung pergi meninggalkan mereka semua. Di sisi lain, Toto menceritakan kejadian yang ia alami pada teman sekamarnya bernama Sing. Tak hanya Toto yang merasa heran, namun Sing juga merasakan hal yang sama. Bahkan mereka sama-sama tidak menyangka jika Toto disebut sebagai generasi penerus keluarga Jiang. Sebab Toto dari kecil hidup di panti asuhan. Mengetahui semua itu membuat Sing berpikir jika Toto sudah ditipu. Dan parahnya Toto malah mempercayai itu dengan berpikir bahwa ia ditipu untuk kesenangan seksual. Keesokan harinya, Tian sarapan bersama keluarganya. Mereka juga tidak lupa untuk memeriksa kesehatan masing-masing. Karena pemeriksaan tersebut, mereka menjadi tahu hal-hal yang mengakibatkan kesehatan mereka tidak stabil.
Pada scene berbeda, Toto dibangunkan dengan suara bel rumahnya. Ternyata ia kedatangan Profesor Ren. Saat itu Profesor Ren mempertanyakan alasan Toto tidak melapor di pusat medis miliknya. Ternyata Toto tidak bersedia ikut bersama Profesor Ren sebab ada pekerjaan dengan gaji yang lebih besar dari itu. Mengetahui hal tersebut membuat Profesor Ren langsung menyetujui membayar Toto sesuai yang ia inginkan untuk belajar bersamanya. Setelah Toto bersedia, akhirnya Profesor Ren membuat surat kontrak agar Toto memegang perkataannya. Namun Toto tetap heran mengapa ia harus mempelajari pengobatan tradisional itu. Bahkan ia juga disebut sebagai penerus keluarga Jiang. Ketidaksiapan Toto tidak membuat Profesor Ren putus asa. Ia masih terus membuat Toto mau belajar bersamanya. Kemudian Toto juga memberitahu Profesor Ren jika ia sangat senang menangkap boneka dari mesin cakar. Karena permainan itu membuat ia merasakan artinya kepuasan setelah berhasil berusaha. Pernyataan Toto itu akhirnya membuat Profesor Ren menyamakan kepuasan ketika seseorang yang ahli dalam pengobatan tradisional berhasil menyembuhkan pasien mereka. Tetapi Toto masih acuh tak acuh dengan semua perkataan Profesor Ren. Di sisi lain, Tiang sedang mengobati salah satu pasiennya, dan karena kebaikan yang ia miliki, pasien tersebut terlihat sangat menyayangi Tian. Dan pada scene yang berbeda, Buling sedang berada di sebuah mall. Tak berselang lama, Profesor Ren juga ada di sana bersamanya. Tak disangka ternyata Profesor Ren membawa Buling untuk bermain mesin capit boneka. Ketika berhasil, Buling langsung terlihat sangat bahagia. Melihat hal itu, Profesor Ren juga ikut bahagia. Bahkan ia sampai membelikan banyak sekali koin. Lalu Profesor Ren memberitahu Buling jika ia sudah mengundurkan diri dari jabatannya di sebuah universitas. Kabar itu langsung membuat Buling marah dan kecewa. Sesampainya di rumah, Buling terus saja mengomel karena keputusan yang dibuat oleh Profesor Ren. Ia juga dengan sengaja menyindir habis-habisan suaminya itu, tetapi ayahnya malah membela Profesor Ren. Tian juga ikut terkena amarah ibunya sendiri. Di malam hari, Profesor Ren kedatangan pasien, dan pasien itu adalah temannya sendiri bernama Liu. Tanpa berlama-lama, Profesor Ren langsung memberikan pengobatan tradisional pada Liu. Lalu Profesor Ren mendapatkan sebuah keberuntungan, sebab Liu mau meminjamkan gedung miliknya untuk tempat belajar anak-anak magang yang akan ia didik untuk mempelajari pengobatan tradisional, karena Liu mendukung hal baik tersebut. Di sisi lain, Toto membuat kejutan untuk temannya. Kejutan itu ia tujukan untuk merayakan pencapaiannya mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang sangat besar. Toto juga memberitahu temannya itu jika di kelas pengobatan tradisional itu terdapat laki-laki yang sangat tampan. Laki-laki yang Toto maksud itu adalah Tian. Awalnya Toto terlihat menyukai Tian, namun ternyata Toto ingin memberikan Tian untuk temannya itu. Pada scene yang berbeda, Profesor Ren menemui Buling yang sedang menyusun buku-buku. Namun ternyata Buling masih kesal dengan Profesor Ren. Tetapi lama-kelamaan kekesalan itu pun hilang karena Profesor Ren mengajak Buling untuk mengobrol dan bertukar pikiran. Kemudian Profesor Ren dan anggota keluarga makan malam bersama. Mereka masih membicarakan perihal kelas pengobatan tradisional yang akan dibuka oleh Profesor Ren. Namun ia malah melarang Tian untuk ikut bergabung. Dan setelah Tian menjelaskan keinginannya, Tian pun bersedia dan diizinkan untuk bergabung di kelas ayahnya itu agar Tian memiliki ilmu yang belum ia dapatkan selama di bangku perkuliahan. Saat itu, Toto mendatangi pusat medis dengan tepat waktu. Lalu Profesor Ren langsung memberikan sebuah buku agar Toto mulai mempelajari pengobatan tradisional. Namun Toto malah menolak dengan alasan bahwa membaca buku membuatnya mengantuk. Kemudian ketika Toto menyilangkan kakinya, ia langsung ditegur oleh Profesor Ren sebab Profesor Ren mengetahui dampak yang terjadi jika Toto melakukan hal tersebut. Kehebatan Profesor Ren membuat Toto sangat terpukau. Dan Profesor Ren tetap meminta agar Toto bergabung di kelas pengobatan tradisionalnya. Di sisi lain, Tian bertemu dengan temannya bernama Yan. Awalnya, mood Yan sedang tidak baik-baik saja, sampai akhirnya Tian mendapatkan ide agar Yan mau bergabung di kelas pengobatan tradisional ayahnya. Ternyata niat Tian mengajak Yan untuk membuat ayahnya sadar jika pengobatan barat dan pengobatan tradisional bisa berjalan beriringan.
Tak berselang lama, Kuan juga ada di sana bersama mereka dan ia pun tertarik untuk bergabung di kelas Profesor Ren. Pada scene yang berbeda, ada seorang wanita cantik bernama Xiao yang sedang kehilangan semangat. Lalu ia tak sengaja melihat Toto sedang duduk di depan pusat medis untuk menerima pendaftaran kelas magang pengobatan tradisional. Ternyata Xiao ingin mendaftar kelas tersebut agar ia bisa membantu menyelamatkan nyawa seseorang. Tetapi Toto malah merasa heran karena Xiao mau mendaftarkan dirinya. Beberapa hari kemudian akhirnya kelas pengobatan tradisional mulai disiapkan. Beberapa siswa yang sudah mendaftar ikut membantu menyiapkan kelas tersebut. Toto juga ada di sana membantu Profesor Ren dan Buling. Lagi-lagi tingkah Toto membuat Profesor Ren beserta Buling merasa sangat heran karena Toto memang gadis yang sangat ceria dan sedikit tomboy. Kemudian Toto bertemu dengan Xiao di kelas itu, namun Xiao terlihat sangat sombong. Bahkan ketika pendaftaran ulang, Xiao tidak menulis nama aslinya. Alhasil mereka semua mengenal Xiao sebagai Rebecca. Setelah itu kelas pun hampir dimulai, namun Toto malah asyik bermain game. Lalu ketika pembelajaran sudah akan dimulai, Toto kedatangan teman sekamarnya yang juga ingin ikut mengikuti kelas tersebut. Ternyata kedatangan temannya itu hanya karena ia ingin melihat laki-laki yang dimaksud oleh Toto. Lalu kelas pun sudah dimulai. Tetapi Toto adalah siswa yang sangat tidak menuruti perintah dari Profesor Ren. Saat itu Profesor Ren benar-benar memberikan materi pada semua siswanya. Ketika kelas selesai, mereka semua langsung membersihkan halaman. Namun Xiao malah asyik bermain ponsel tanpa mau membantu pekerjaan yang ada di sana. Toto yang kesal melihat hal itu langsung menjahili Xiao. Tetapi tiba-tiba saja Tian juga ada di sana. Dan lagi-lagi mereka malah tetap terlihat tidak akur sebab kejadian beberapa waktu yang lalu. Di saat yang bersamaan terjadi hal yang tidak terduga. Karena ada seorang wanita yang menyerang Xiao. Dan wanita itu menuduh Xiao sebagai seorang pembunuh. Setelah suasana mulai mereda, akhirnya Xiao baru mengetahui jika wanita itu adalah istri dari pengacara yang pernah jatuh pingsan di hadapannya. Namun Xiao bukanlah pembunuh seperti yang dimaksud oleh wanita itu. Tak berselang lama, wanita itu kembali mengamuk. Beruntung Toto menyiram wanita tersebut dan membuat wanita itu menjadi tenang. Ternyata wanita tersebut mengidap histeria. Mengetahui hal itu membuat Profesor Ren langsung memberikan pertolongan padanya. Kemudian setelah semuanya aman, Ian mengingatkan Toto agar ia menyapu dengan benar, karena jika tidak maka Toto akan terkena serangan jantung. Mendengar hal itu membuat Toto langsung jatuh pingsan, dan ternyata Toto hanya menjahili temannya. Sementara itu Xiao terlihat sangat tidak baik-baik saja, ia pun langsung jatuh pingsan. Namun Toto malah mengira jika Xiao berpura-pura seperti dirinya, padahal Xiao benar-benar tidak sadarkan diri. Mengetahui hal itu membuat Profesor Ren langsung memberikan pertolongan dan akhirnya Xiao berhasil diselamatkan. Keahlian Profesor Ren membuat semua siswanya merasa terpukau dan mereka juga sangat ingin belajar hal itu pada Profesor Ren. Melihat semangat semua siswanya, Profesor Ren sangat merasa senang. Namun ia tetap mengingatkan jika keahlian itu tidak semudah yang mereka lihat. Saat itu pembelajaran di kelas kembali dimulai, namun Toto malah asyik tertidur sampai ia tidak mendengarkan materi yang diberikan oleh Profesor Ren. Menyadari Toto yang tertidur, Profesor Ren langsung memanggilnya. Hal itu pun membuat Toto sangat terkejut. Lalu Profesor Ren kembali melanjutkan materinya. Ketika waktu istirahat tiba, Toto sangat gelisah karena ia sedang kelaparan, sedangkan mereka tidak diizinkan untuk keluar dari kelas. Alhasil Toto malah menjahili Tian. Toto merayu Tian agar ia tidak lagi marah kepadanya. Lalu ketika makanan datang, Toto adalah orang yang paling bersemangat menyambut makanan tersebut. Bahkan dengan keahliannya, Toto diminta untuk mencoba dan menilai beberapa makanan yang ada di sana. Benar saja, Toto memang memiliki kelebihan, sebab dari rasa makanan itu Toto bisa mengetahui dari mana makanan tersebut berasal dan menilai kualitasnya. Semua yang dilakukan Toto itu pun disaksikan jelas oleh Profesor Ren dan Buling. Tian juga ada di sana bersama Toto. Namun tiba-tiba saja Toto tersulut emosi karena Ian meremehkan kinerja pengendara pengiriman makanan. Setelah keadaan aman, mereka pun makan bersama. Tetapi hubungan Tian dan Toto masih belum membaik, dan tingkah laku Toto yang sedikit tomboy itu membuat Profesor Ren merasa sedikit lucu. Toto juga menawarkan agar ke depannya ia memasakkan makanan untuk semua orang yang ada di sana.
Keesokan harinya, Profesor Ren dan Buling sedang membicarakan Toto. Sebenarnya Buling tidak terlalu menyukai Toto karena ia tidak mengenal Toto sama sekali. Namun Profesor Ren memberikan pengertian pada Buling. Alhasil mereka sama-sama berusaha untuk mendidik Toto dengan benar. Walaupun Toto tidak bisa menjadi penerus pengobatan tradisional, namun setidaknya Toto sudah menjadi seseorang yang terpelajar. Di sisi lain, Toto bersama beberapa temannya pergi ke sebuah pusat perbelanjaan. Toto terlihat sangat senang karena ia bisa memilih barang dan bahan makanan sesuai kebutuhannya. Namun lagi-lagi Tian terus saja menjahili Toto sampai akhirnya membuat mereka kembali berdebat. Lalu tak disangka Toto menemukan gadis bernama Sumeng yang terjatuh karena perutnya terasa sakit. Beruntung Tian dan teman yang lain langsung membantu memeriksa Sumeng. Dan pada scene yang berbeda, Profesor Ren dihubungi oleh Shando. Ia mengajak Profesor Ren untuk bertemu. Setelah mereka bertemu, Shando memberitahu Profesor Ren jika ia mengetahui keberadaan penyembuhan ilahi. Bahkan penyembuhan ilahi itu seperti sedang merindukan Profesor Ren. Kabar itu pun membuat Profesor Ren terlihat sangat senang. Sementara itu, Toto dan Yan sedang memasak makanan untuk semua orang yang ada di kelas. Setelah makanan selesai, mereka pun makan bersama. Bahkan Buling memuji hidangan yang dibuat oleh Toto. Hal yang sama juga dilakukan oleh Profesor Ren dan semua orang makan dengan sangat lahap. Lalu Toto menceritakan kejadian yang ia serta teman-temannya alami di pusat perbelanjaan. Bahkan Toto juga mengakui kehebatan Tian karena berhasil menyembuhkan Sumeng. Sebab hal itu akhirnya Toto percaya jika pengobatan tradisional sangatlah hebat. Namun Profesor Ren yang mengetahui hal itu langsung mempertanyakan keberadaan Sumeng. Bahkan ia meminta agar Tian dan teman-temannya segera menemukan Sumeng. Di malam hari, Profesor Ren terlihat sangat cemas. Tak berselang lama, Tian dan Kuan memberikan kabar baik jika Sumeng sudah baik-baik saja. Mengetahui hal itu membuat Profesor Ren merasa lega. Namun Profesor Ren tidak memuji Tian sama sekali. Ia malah marah pada Tian karena mempelajari pengobatan tradisional itu di belakang dirinya. Profesor Ren juga takut jika apa yang dilakukan Tian malah membuat Sumeng kehilangan nyawanya. Sikap Profesor Ren itu membuat Tian merasa sangat kecewa. Di sisi lain, Xiao terus saja mempelajari teknik yang sudah ia dapatkan melalui boneka. Toto juga ada di sana, namun ia malah merasa heran dengan kegigihan Xiao dalam mempelajari pengobatan tradisional tersebut. Kemudian Toto mengunjungi kamar Tian dan kedua temannya. Awalnya Toto sangat ekspresif, namun ketika ia melihat situasi sedang tidak baik-baik saja, akhirnya Toto hanya membahas menu yang akan ia makan di esok hari. Tetapi Toto tetap saja mempertanyakan Sumeng. Dan Tian hanya bisa terdiam melihat tingkah Toto. Saat itu, Toto yang melihat Tian terus saja termenung membuat ia berusaha untuk menghibur Tian. Toto juga menyemangati Tian jika apa yang dilakukan Tian tidak sepenuhnya salah. Bahkan Tian berhasil menyelamatkan gadis tersebut. Kekonyolan Toto membuat Yan heran melihat tingkahnya, namun Tian tetap masih saja termenung. Kemudian Toto kembali ke kamarnya dan beristirahat. Sementara Tian ia masih terjaga dan akhirnya Tian memutuskan untuk mempelajari buku yang ada di sampingnya. Keesokan harinya, Xiao lebih dulu bangun dibandingkan Toto, namun boneka miliknya malah menghilang. Ternyata Toto menjadikan boneka itu sebagai teman tidurnya. Melihat hal itu membuat Xiao sangat kesal, tetapi Toto malah biasa saja dengan terus-terusan meminta agar Xiao mau membagi boneka itu padanya. Setelah itu mereka sedang bersiap untuk memulai kelas. Lagi-lagi Toto terus membuat keributan karena ia sangat ingin boneka milik Xiao itu menjadi miliknya. Sebenarnya Toto hanya ingin mereka bisa berbagi barang, namun Xiao sangat tidak memperbolehkan hal itu sebab ia juga tidak terlalu menyukai Toto. Lalu ketika Profesor Ren berada di sana, Xiao langsung meminta agar ia keluar dari asrama dan tidur di rumahnya sendiri. Bahkan ada beberapa siswa yang juga ingin ikut seperti Xiao. Kemudian
Bahkan ketika profesor mengajukan sebuah pertanyaan, Toto sangat bersemangat untuk memberikan jawaban. Namun jawaban itu benar-benar tidak masuk di akal, sebab Toto malah mengizinkan Xiao untuk tinggal di rumahnya sendiri. Alhasil Profesor Ren langsung memberikan peringatan kepada semua siswanya jika kebersamaan mereka saat itu membuat mereka lebih mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing, agar mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tak hanya itu, Yan juga sempat heran mengapa Profesor Ren sangat baik pada Toto, walaupun sikap Toto sangat tidak sopan, dan dengan sombongnya Toto memberitahu jika menurut garis generasi, Profesor Ren adalah keponakannya. Kemudian Profesor Ren melanjutkan kelasnya. Kali ini sebelum menjelaskan materi, Profesor membuat sebuah teka-teki dan dengan penuh percaya diri Toto pun langsung menjadi siswa yang paling aktif. Namun jawaban yang Toto berikan tidaklah benar dan jawaban Xiao lah yang paling tepat. Akhirnya Profesor Ren bisa melanjutkan materi di hari itu dengan lancar. Setelah kelas selesai, Profesor Ren bergabung bersama istri dan kedua temannya. Kali ini salah satu temannya ingin mendonasikan dana yang ia miliki untuk kelas Profesor Ren. Namun Profesor Ren malah menolak donasi tersebut. Padahal Buling sudah mengatakan jika mereka sedang sangat membutuhkan banyak biaya agar kelas tersebut berjalan dengan lancar. Penolakan Profesor Ren itu pun membuat Buling sedikit kesal. Sampai di malam hari kekesalan Buling masih bertahan. Bahkan Buling tidak mengizinkan Profesor Ren untuk makan malam. Dan lagi-lagi Profesor Ren malah membuat Buling kesal sebab Profesor Ren mengatakan bahwa ia menikahi Buling hanya karena ayah Buling yang menjadi gurunya di masa lalu. Perkataan itu pun langsung menyulut emosi Buling sampai membuat Buling melempar Profesor Ren dengan sebuah buku. Tak disangka keributan itu pun dilihat oleh Yan. Kemudian Buling berkumpul bersama semua siswa. Kali ini mereka belajar melipat kertas sebagai persembahan yang biasa diberikan untuk para leluhur. Lagi-lagi Toto kembali berulah. Ia adalah satu-satunya siswa yang tidak bisa duduk rapi dan tenang seperti yang lainnya. Buling juga sempat bercerita jika perubahan zaman sangatlah drastis. Sebab tradisi-tradisi di masa lalu banyak yang sudah ditinggalkan oleh generasi saat ini. Tak hanya itu, Toto dan Tian juga terus saja saling menjahili satu sama lain. Keesokan harinya semua siswa sudah berpakaian rapi, namun Toto selalu saja memperlihatkan sikap tomboynya. Hal itu pun membuat Yan menjahili Toto. Bahkan Tian juga melakukan hal yang sama. Ia langsung mengatakan bahwa wajah Toto sama persis seperti laki-laki. Ejekan itu pun membuat Toto kesal dan ia langsung memberikan Tian pelajaran. Tak disangka ternyata Buling melihat tingkah dan posisi mereka yang sudah menempel satu sama lain. Alhasil Buling langsung memberikan mereka hukuman. Namun Buling juga menertawai ejekan yang diberikan Tian pada Toto. Tak hanya itu, Toto pun tidak nyaman dengan pakaian yang ia kenakan karena jiwa tomboy yang Toto miliki. Bahkan Toto juga tidak segan untuk terus saja mengoceh. Toto pun merasa heran ketika melihat Xiao memakai legging karena selama ini Toto memang benar-benar tidak pernah memakai pakaian yang feminim. Setelah itu mereka pun bersiap pergi ke suatu tempat. Namun Toto terlalu bersemangat sampai ia terlihat mengeluarkan seluruh tenaganya untuk menyiapkan beberapa barang bawaan. Tingkah Toto membuat Buling sangat pusing. Bahkan ia sudah tidak sanggup menghadapi Toto. Namun keadaan memaksa Profesor Ren dan Buling untuk terus mendidik Toto. Setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah pegunungan. Saat itu Buling dan Tian mengikatkan tali merah ke setiap pohon agar mereka tidak tersesat jika terpisah dari rombongan. Namun karena Toto baru pertama kali melihat hal itu, ia merasa sangat heran. Ditambah lagi dengan Profesor Ren dan Buling yang mengambil tumpukan kotoran hewan. Padahal kotoran hewan bisa menjadi obat dan jamu untuk beberapa penyakit. Profesor Ren juga menjelaskan materi tersebut kepada semua siswanya. Dan ketika Profesor Ren mengatakan jika ada kotoran hewan yang memiliki nilai jual sangat mahal, Toto langsung dengan sigap mendengarkan penjelasan Profesor Ren. Bahkan ia juga ingin menemukan kotoran tersebut. Lalu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Sampai akhirnya mereka pun sampai di suatu tempat persembahan. Setelah Profesor Ren dan Buling siap menyajikan beberapa makanan, Profesor Ren langsung mengarahkan semua siswanya untuk memberi penghormatan pada leluhur mereka. Namun Toto malah tidak bersedia mengikuti apa yang mereka lakukan sebab ia merasa jika semua itu tidaklah masuk akal.
Ketidakbersediaan Toto itu pun malah menjadi pemicu masalah, ditambah dengan Xiao yang mempertanyakan apakah Toto tidak pernah berziarah dan melakukan tradisi semacam itu di hidupnya. Pertanyaan itu pun membuat Toto langsung memberitahu pelajaran hidupnya yang hanya tumbuh di panti asuhan. Dan tradisi saat itu adalah kali pertama ia mengikutinya. Mendengar cerita Toto membuat teman-teman yang lain merasa bersalah. Namun parahnya Toto hanya membuat semua itu sebagai sebuah candaan. Alhasil Tian langsung marah pada Toto. Tetapi Toto tetap memiliki pembelaan. Sebab ia hanya tidak tega melihat makanan ditumpuk di sana tanpa ada sesiapapun yang akan mengambilnya. Padahal banyak orang di luar sana yang sedang kelaparan. Akhirnya Toto pun menghindar dari mereka semua. Dan mereka kembali melanjutkan penghormatan itu. Setelah selesai mereka pun mengunjungi sebuah pondok. Di sana mereka disambut dengan sangat hangat oleh beberapa warga dari desa yang ada di dekat gunung tersebut. Yan juga begitu terpukau dengan keakraban Profesor Ren bersama orang-orang yang ada di sana. Kemudian Buling didampingi Tian memeriksa kesehatan warga-warga tersebut. Hal yang sama juga dilakukan oleh Profesor Ren yang didampingi oleh Toto. Saat itulah Toto baru mengetahui jika ia sudah salah paham dengan tradisi yang baru saja mereka lakukan. Sebab makanan sesaji yang ada di sana tidak akan terbuang sia-sia karena ada orang-orang miskin yang akan mengambil makanan tersebut. Setelah selesai mereka pun makan bersama. Namun Toto malah menyendiri di depan api unggun. Melihat hal itu membuat Profesor Ren langsung menghampiri Toto dan mengecek kondisinya. Ternyata Toto sedang tidak baik-baik saja. Alhasil Buling membantu merawat Toto yang sedang tidak enak badan karena menstruasi. Namun tiba-tiba saja Yan malah ingin mengambil semangkuk sop milik Toto. Hal itu membuat Toto tidak terima. Namun Buling melarangnya pergi. Sebab Tian sudah membawakan Toto minuman jahe untuk meredakan sakit perutnya. Keesokan harinya, semua siswa kembali memulai kelasnya di pondok itu. Dengan penuh semangat, Profesor melanjutkan kembali materi yang berhubungan dengan pengobatan tradisional. Kali ini Toto sudah terlihat lebih tenang dalam menerima materi. Namun Toto sedikit berontak ketika Profesor Ren akan membuat peraturan untuk menyita ponsel mereka semua. Karena perasaan tidak terimanya, Toto pun memberanikan diri masuk ke kamar Profesor Ren dan mencari keberadaan ponselnya. Namun perbuatannya itu malah dipergoki oleh Profesor Ren. Alhasil ia langsung berakting seolah sedang membersihkan kamar tersebut. Di hari berikutnya, dalam keadaan yang sangat mengantuk, Toto harus terpaksa belajar seperti teman-teman yang lain. Karena rasa malasnya itu membuat ia langsung diberi hukuman oleh Profesor Ren. Kemudian mereka pun melanjutkan kegiatan refleksi di luar pondok. Lalu di hari-hari berikutnya, Toto terus saja mendapatkan hukuman karena ulahnya sendiri. Dan mereka rutin melakukan refleksi di alam bebas. Beberapa hari kemudian, semua siswa kembali belajar seperti biasa. Namun kali ini Toto dengan berani terlambat masuk. Alhasil sesuai perintah Profesor Ren, Yan dan Kuan membangunkan Toto menggunakan setangkai kayu. Tak berselang lama, akhirnya Toto pun terbangun dan sampai membuat Yan serta Kuan terkejut. Di malam hari, teman-teman Toto sedang berbisik-bisik sebab mereka heran karena Toto tidur lebih cepat. Bahkan dengkuran Toto sering membuat teman-temannya tidak bisa tidur. Lalu di tengah malam, salah seorang teman Toto menyadari jika Toto tidak mendengkur. Dan ketika ia mengecek keadaan Toto, Toto malah tidak ada di dalam selimutnya. Ternyata Toto sedang berusaha untuk kabur dari tempat tersebut seorang diri. Awalnya Toto mempunyai keberanian dan kesenangan yang luar biasa karena berhasil kabur. Namun Toto malah tersesat dan ia tidak sengaja memukul sebuah pohon yang dihinggapi sarang lebah. Alhasil lebah itu pun mengamuk dan langsung menyerang Toto. Beruntung Profesor dan Tian ada di sana menyelamatkan Toto. Setelah keadaan aman, Tian malah menertawakan wajah Toto yang bengkak akibat sengatan lebah. Akhirnya Profesor Ren dan Tian membawa Toto kembali ke pondok. Walaupun sebenarnya Toto tidak ingin kembali. Sesampainya di pondok, Profesor Ren langsung mengobati Toto dan pengobatan itu pun dilanjutkan oleh Tian. Beberapa hari kemudian, akhirnya Toto dan teman-temannya kembali ke pusat medis. Kali ini mereka semua sudah bisa membantu pasien-pasien yang datang ke tempat tersebut. Tugas itu membuat Toto sangat bersemangat. Namun Profesor Ren malah menjahili Toto sampai membuat ia ditertawakan oleh teman-temannya.
Saat itu Profesor Ren kedatangan seorang pasien bernama Jian. Jian datang bersama ibunya. Ternyata ibunya sudah hampir putus asa sebab dokter di rumah sakit mengatakan jika Jian tidak akan bisa sembuh. Sedangkan Profesor Ren menumbuhkan semangat kepada mereka karena penyakit yang diderita Jian masih memiliki kesempatan untuk disembuhkan. Mendengar hal itu membuat mereka merasa sangat lega. Lagi-lagi Toto terus saja berulah karena ia malah mencoba mengintip cara dan resep obat yang ada di buku catatan Profesor Ren. Kemudian mereka pun makan bersama dan mereka saling mengobrol satu sama lain. Mereka juga sangat mengasihani nasib yang dialami oleh Jian. Setelah selesai, Toto sudah menemani Tian. Tak disangka Toto malah memuji kehebatan dan ketampanan Tian. Bahkan Toto juga menyentuh wajah Tian. Lalu tak sengaja ketika Toto berjalan mundur, ia malah menabrak seorang laki-laki dan menginjak kacamata laki-laki tersebut sampai rusak. Alhasil karena ketidaksengajaannya itu akhirnya membuat Toto terpaksa harus mengganti rugi kerusakan yang ia perbuat. Ternyata laki-laki itu adalah ayah Sumeng, gadis yang diselamatkan oleh Tian. Tak berselang lama, akhirnya ayah Sumeng bertemu dengan Profesor Ren dan ia langsung memberitahu Profesor Ren jika keadaan mental Sumeng sangat memprihatinkan. Alhasil Profesor Ren dan Buling pergi melihat keadaan Sumeng di rumahnya. Benar saja, Sumeng seperti orang yang depresi dan sangat ketakutan, namun keberadaan Buling mampu menenangkan Sumeng. Di sisi lain terjadi keributan di sebuah rumah sakit. Bahkan ada pasien yang mencoba menyerang perawat yang ada di sana. Beruntung Toto datang tepat waktu dan Toto langsung memberikan pelajaran pada keluarga pasien yang bersikap tidak baik. Ia juga mengamankan kericuhan yang terjadi. Ternyata perawat yang dikasari oleh laki-laki itu adalah Shin, teman sekamarnya. Pada scene yang berbeda, Profesor Ren diberikan kabar bahwa lagi-lagi Toto ditangkap oleh pihak kepolisian. Alhasil Profesor Ren langsung bergegas menjemput Toto. Karena tidak ingin kejadian tersebut menjadi berulang kali, akhirnya Profesor Ren meminta agar Toto tinggal bersama dengan keluarganya. Namun Toto malah menolak perintah itu. Tetapi Profesor Ren tetap memaksa, sebab Toto adalah generasi yang harus dididik dan diawasi oleh Profesor Ren. Sesampainya di rumah, Buling langsung membereskan sebuah ruangan untuk kamar yang akan ditempati Toto. Profesor Ren juga ada di sana menemani Buling dan mengajak Buling untuk mengobrol sampai pekerjaan itu selesai, sebab Buling tidak mengizinkan Profesor Ren membantunya. Keesokan harinya, Sumeng bertemu dengan Tian. Kali ini Tian dan orang tuanya yang akan membantu menyembuhkan Sumeng. Namun kedatangan Toto malah membuat Sumeng ketakutan, sebab Toto terlalu ekspresif dan tidak memahami kondisi Sumeng. Setelah itu, Profesor Ren dan semua siswa berada di kebun teh. Mereka belajar untuk memetik daun teh. Lagi-lagi Toto menjadi siswa yang terus saja mengoceh karena Toto tidak terima pekerjaan itu dilakukan di pagi hari, padahal ia bisa melanjutkan tidurnya lebih lama lagi. Lalu Toto dengan sengaja menghampiri Tian yang sedang memberikan perhatiannya pada Sumeng. Melihat hal itu membuat Toto juga menginginkan perlakuan yang sama seperti Sumeng. Namun teman-teman Toto malah geli melihat tingkah Toto seperti itu. Lalu ketika pekerjaan itu selesai, Tian malah menjahili Toto dan membuat Toto langsung mengejar dirinya. Tetapi aksi kejar-kejaran itu malah hampir menghancurkan barang-barang yang ada di sana. Namun ketika Profesor Ren mengingatkan tentang kacamata ayah Sumeng yang harus Toto ganti, ia pun langsung menghentikan tingkahnya itu. Di malam hari, Profesor Ren dan Buling sedang menikmati keindahan malam yang ada di sana. Toto juga ikut bergabung bersama mereka dan siswa yang lain pun ikut menikmati keindahan itu walaupun di tempat yang berbeda. Di malam itu, Toto sudah mulai menginap di rumah Profesor Ren. Ternyata Sumeng juga akan tinggal di sana bersama Toto. Namun sikap Toto memanglah sangat berlebihan karena ia tidak memperdulikan apapun walaupun itu akan membuat kehebohan. Bahkan Tian sempat meragukan jika Sumeng akan tinggal sekamar dengan Toto sebab keadaan mental Sumeng yang masih belum membaik. Buling juga memberitahukan sebuah peraturan di rumah itu jika pada pukul 10 semua ponsel harus dimatikan. Lalu tak sengaja Tian membahas tentang ibu, sedangkan Toto tidak memiliki ibu. Alhasil Toto pun menangis. Awalnya Tian merasa bersalah, namun ternyata Toto melakukan semua itu hanya untuk menjahili Tian. Alhasil Tian pun menjadi sangat kesal. Lalu Buling juga mengajari Toto salah satu cara agar ia bisa tidur lebih nyenyak. Tak berhenti di sana, Toto pun terlihat sangat berat terpisah dari ponselnya saat peraturan jam malah sudah tiba.
Di pertengahan malam tiba-tiba saja Sumeng terbangun karena mendengar notif mengerikan dari sebuah ponsel. Teriakan itu pun disadari oleh Tian. Alhasil Tian langsung menenangkan Sumeng dan mematikan notif tersebut. Teriakan Sumeng pun membangunkan semua orang yang ada di rumah dan hanya Toto yang tidak terbangun sama sekali. Beruntung Tian berhasil menenangkan Sumeng. Akhirnya sepanjang malam Tianlah yang menemani Sumeng untuk tidur. Keesokan harinya Tian langsung meminta agar Toto mengubah nada dering ponselnya. Namun bukannya malah menurut, Toto tetap memberikan pembelaan jika ia menggunakan nada dering itu karena sedang sangat tren. Bahkan Toto pun mempraktekkan hal tersebut. Ditambah lagi Toto juga menyanyikan nada dering baru yang akan ia gunakan. Kemudian mereka pun makan bersama. Toto memang benar-benar gadis yang sangat ceria. Toto juga sempat heran dengan tradisi keluarga Profesor Ren sebelum makan. Namun Toto tetap mengikuti tradisi tersebut walaupun ia masih belum bisa memahami denyut nadi dengan baik. Lalu setelah semua orang berkumpul, akhirnya mereka pun makan bersama. Setelah itu Profesor Ren dan Toto sudah berada di pusat medis dan kali ini mereka sudah kedatangan seorang pasien. Kehebatan yang Profesor Ren miliki membuat Toto takjub. Bahkan ia ingin menghindari hal-hal yang Profesor Ren sarankan pada pasien tersebut. Beberapa waktu kemudian, Tian kedatangan seorang pasien bernama Cheng. Cheng terlihat sangat pucat dan lemah. Bahkan Cheng juga tidak segan menceritakan beban hidupnya pada Tian. Alhasil, Toto pun langsung ikut menenangkan Cheng. Tak berselang lama, Jian dan ibunya juga ada di sana. Tak disangka kedatangan mereka malah membuat keributan yang luar biasa, sebab Cheng dituduh sebagai penyebab Jian lumpuh. Mental Sumeng juga kembali kambuh. Karena keributan itu akhirnya Cheng jatuh pingsan. Alhasil Profesor Ren langsung memberikan pertolongan kepadanya. Cheng juga menceritakan beban hidup yang ia alami pada Profesor Ren. Sebab beberapa bulan yang lalu Profesor Ren pun pernah mengobati Cheng. Ternyata kecelakaan yang terjadi saat itu bukanlah niatan Cheng, sampai mengakibatkan Jiang menjadi korbannya. Namun ibu Jian sangat dendam pada Cheng karena ketidaksengajaannya itu. Kemudian Profesor Ren kembali menemani Ibu Jian. Kali ini Profesor Ren dengan sengaja membohongi Ibu Jian. Ia mengatakan bahwa Cheng sudah meninggal dunia. Semua itu Profesor Ren lakukan agar Ibu Jian memiliki sedikit rasa bersalah dan menghilangkan rasa dendamnya yang begitu besar. Bahkan Toto juga ikut berakting seolah Cheng benar-benar meninggal dunia. Saat itu, Ibu Jian sudah benar-benar sangat terpukul dan perasaannya dipenuhi dengan rasa bersalah atas apa yang sudah ia lakukan. Apalagi Profesor Ren terus saja melanjutkan aktingnya dengan tujuan yang sangat baik. Setelah Ibu Jian benar-benar menyesal, bahkan Toto sampai tidak tega melihat kondisi Ibu Jian. Akhirnya Profesor Ren mengatakan kebenarannya jika Ibu Jian tidak membuat Cheng meninggal dunia. Sebab Cheng masih terselamatkan. Profesor Ren juga menasihati Ibu Jian dengan sangat luar biasa sampai membuat Toto terpukau. Di malam hari, Toto sedang berada di dapur untuk membuat obat Sumeng. Tak disengaja, Toto melihat Tian yang diam-diam keluar dari rumah. Alhasil, Toto langsung mengikuti Tian. Ternyata Tian sedang bermain skateboard. Mengetahui hal itu membuat Toto sangat ingin belajar skateboard. Namun awalnya Tian menolak untuk mengajari Toto. Tanpa kehabisan cara, akhirnya Toto mengancam Tian. Jika Tian tidak mau mengajari Toto, maka Toto akan mengadu pada keluarga Tian atas apa yang ia lakukan di malam itu. Namun malam itu Toto gagal belajar skateboard sebab Tian mengingatkan Toto tentang obat Sumeng yang sedang ia buat. Alhasil Toto langsung terburu-buru kembali ke rumah. Keesokan harinya Tian sedang bersama Kuan. Saat itu Kuan diusir dari tempat tinggalnya. Mengetahui hal tersebut membuat Tian merasa sangat iba. Alhasil Tian langsung berinisiatif untuk memberikan Kuan tempat tinggal sementara di pusat medis. Kebaikan Tian itu pun membuat Kuan merasa senang dan ia juga berterima kasih atas bantuan Tian tersebut. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Profesor Ren pun ada di sana. Namun Profesor Ren merasa heran karena mereka berdua sudah berada di pusat medis lebih dulu. Lalu Shando pun menemui Profesor Ren di tempat tersebut dan mereka membicarakan perihal undangan untuk mendatangi pertemuan orang-orang yang ikut berkecimpung di pengobatan tradisional. Profesor Ren juga sudah memutuskan bahwa ia akan membawa Tian, Toto, dan Kuan ke acara tersebut agar mereka bisa mempelajari banyak hal. Setelah beberapa waktu, pusat medis kembali kedatangan Jian dan ibunya. Namun kedatangan mereka malah membuat Sumeng ketakutan.
Bahkan Toto juga mengkhawatirkan kedatangan mereka akan kembali menimbulkan masalah. Namun beruntung keadaan di hari itu sangat aman. Bahkan Jian dan Sumeng pun terlihat lebih akrab. Tak hanya itu, kedekatan Toto dan Buling juga sampai membuat Tian tersenyum. Keesokan harinya, kelas pun kembali dimulai. Kali ini materi yang diajarkan Profesor Ren sudah sangat serius dan berhubungan dengan mental seseorang. Namun lagi-lagi Toto sangat tidak bersemangat mendengar semua penjelasan Profesor Ren. Tetapi Profesor Ren sama sekali tidak memperdulikan dirinya. Tak disangka ternyata Cheng juga ada di sana dan ia mendengarkan semua yang Profesor Ren jelaskan. Di malam hari Profesor Ren menghubungi Cheng karena Cheng tidak datang di hari pemeriksaannya. Ternyata semua penjelasan materi yang Profesor Ren berikan di hari itu sudah membuatnya pulih dan ia tidak memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Di sisi lain, Tian dan Toto sedang berada di pinggir danau. Ternyata Toto menginginkan Tian untuk mengajarinya bermain skateboard. Namun Tian tidak mengajari Toto. Mereka hanya membuat perjanjian jika di kemudian hari Toto tidak boleh membawa namanya jika ia gagal bermain skateboard. Setelah Toto menyetujui hal itu, Tian langsung memperlihatkan Toto minuman alkohol milik kakeknya. Setelah Toto mabuk, ia melakukan hal yang sangat konyol sampai membuat Tian terus bertepuk tangan atas apa yang dilakukan Toto. Namun tak berselang lama Toto sudah tidak sadarkan diri, tetapi Tian malah meninggalkan Toto di pinggir danau itu. Di sisi lain terjadi ledakan di dapur rumah Tian. Ternyata ledakan itu berasal dari panci yang digunakan Toto untuk merebus obat Sumeng. Keadaan itu langsung membuat Tian menemui dan menenangkan Sumeng karena Sumeng pasti sangat ketakutan. Kejadian itu pun membuat seisi rumah kesal serta khawatir sebab Toto tidak ada di rumah. Tak berselang lama, Buling mencoba menghubungi Toto. Namun malah seorang satpam yang mengangkat telepon tersebut. Situasi saat itu pun semakin menegangkan karena pakaian Toto sudah berserakan di jalan, tetapi keberadaan Toto masih tidak ditemukan. Alhasil Profesor Ren, Buling dan Tian melihat ke lokasi. Di sana mereka baru mengetahui jika Toto sedang mabuk. Akhirnya Tian mencoba mencari ke dalam danau dan benar saja ternyata Toto ada di dalam danau tersebut. Sesampainya di rumah, Tian kembali berdebat dengan orang tuanya karena ia tidak bersedia mengikuti forum acara pengobatan tradisional. Namun kedua orang tuanya tetap memaksa agar Tian mengikuti forum tersebut. Akhirnya karena sudah kehabisan cara, Tian terpaksa tetap menuruti permintaan orang tuanya. Lalu Buling menemui Tian di kamarnya. Ternyata Buling mengetahui jika apa yang terjadi pada Toto disebabkan oleh Tian. Alhasil Buling langsung mengingatkan Tian agar ia tidak melakukan hal yang sama karena jika Profesor Ren mengetahui perbuatan Tian, maka Tian akan diusir dari keluarga mereka. Tak hanya itu, Buling pun meminta agar Tian menjauhi Toto dan juga Sumeng. Keesokan harinya mereka pun makan bersama. Tetapi Toto masih terlihat tidak baik-baik saja. Alhasil Buling langsung memeriksa denyut nadinya. Bahkan Profesor Ren juga mengatur makanan untuk Toto agar ia segera pulih. Tak hanya itu, Profesor Ren pun mempertanyakan kembali bersama siapa Toto di malam ia mabuk itu. Namun Toto terus saja mengaku bahwa ia hanya seorang diri, karena jika tidak maka Tian akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Lalu Profesor Ren pun meminta agar Toto memeriksa denyut nadinya sendiri. Namun tiba-tiba saja Toto bersikap sangat histeris sebab ia tidak lagi merasakan denyut nadinya. Profesor Ren juga memberitahu Toto bagaimana keadaan dalam tubuhnya ketika ia mabuk. Penjelasan itu pun diistilahkan dengan hal yang sangat sederhana dan tak disangka Toto memahami maksud Profesor Ren dengan sangat baik. Setelah makan bersama itu selesai, Profesor Ren langsung melampiaskan amarahnya pada Buling karena Profesor Ren sudah mengetahui kesalahan yang dilakukan oleh Tian. Namun Tian malah menjadi pengecut dan tidak mau mengakui hal tersebut. Buling yang menyadari kesalahan Tian hanya bisa terdiam, lalu pergi meninggalkan Profesor Ren. Beberapa hari kemudian tibalah hari di mana mereka akan berangkat ke acara forum pengobatan tradisional. Namun Kuan hampir saja tidak pergi karena Sumeng yang harus ikut bersama Tian. Beruntung Shando berbaik hati pada Kuan sebab ia mengajak Kuan untuk ikut bersama dengan dirinya. Sesampainya di forum tersebut, Profesor Ren dan yang lainnya langsung disambut dengan baik oleh Zhang, paman senior mereka. Ternyata Zhang sangat bangga dengan Profesor Ren yang mengadakan kelas magang. Saat itu adalah kali pertama Toto berkenalan dengan Zhang. Namun mereka sudah terlihat sangat akrab. Kehadiran Toto sebagai penerus keluarga Jiang juga sangat dihargai oleh Zhang. Bahkan ketika makan bersama, Toto dan Jiang diperlakukan serta begitu dihargai oleh Zhang. Kuan yang melihat hal itu merasa sangat cemburu.
Setelah itu, Toto dan yang lain sedang ingin pergi ke perkebunan. Tak disangka ternyata Ian dan Xiao juga ada di sana. Melihat kehadiran Xiao membuat Toto sangat histeris. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan itu bersama-sama. Sepanjang perjalanan, Toto dan Profesor Ren saling mengobrol satu sama lain. Mereka benar-benar terlihat sangat akrab. Bahkan Profesor Ren juga memuji perkembangan Toto karena Toto sudah bisa menerima nasihat orang lain. Kemudian ketika mereka sudah kembali lagi ke forum, tiba-tiba saja ada seorang rekan bernama Ren yang mengkhawatirkan kondisi anaknya karena sedang demam. Alhasil ia meminta agar Profesor Ren memeriksa kondisi anaknya itu. Namun tiba-tiba saja Zhang malah meminta Toto untuk memeriksa anak Ren. Tanpa penolakan sedikit pun, Toto dengan percaya diri langsung melakukan perintah Zhang. Bahkan Toto juga membuat obat racikannya sendiri di dapur milik keluarga Ren. Yan yang melihat proses pembuatan obat tersebut merasa sedikit heran. Bahkan Tian juga tidak yakin dengan obat yang dibuat oleh Toto. Tetapi ketika obat itu diberikan pada anak Ren, anak itu langsung sedikit membaik. Bahkan Toto dengan sengaja berbohong perihal nama-nama obat yang ia buat, agar ibu dari anak itu mau memberikan obat sederhana tersebut pada anaknya. Tian juga mempertanyakan mengapa Toto berbohong. Dan setelah Tian mengetahui alasannya, Tian langsung memaklumi niat serta cara berpikir Toto. Sebab Toto juga tidak sembarangan meracik obat tersebut. Ia juga mendapatkan cara-cara itu dari Profesor Ren. Kemudian mereka pun kembali berkumpul bersama. Kali ini Profesor Ren mendapatkan pujian atas keberhasilan yang dilakukan oleh Toto. Dan lagi-lagi Kuan terlihat sangat tidak menyukai pujian yang diberikan Zhang untuk Profesor Ren karena Toto. Setelah itu mereka pun bersiap untuk pulang. Dan kondisi anak Ren sudah sangat membaik. Kali ini Profesor Ren baru mengetahui obat yang diberikan Toto. Hal itu membuat Profesor Ren merasa sangat bangga. Karena Toto berhasil mengingat apa yang ia ajarkan. Walaupun setiap masuk kelas Toto tidak pernah serius mendengarkan materinya. Tak hanya itu, Toto juga diberikan beberapa bingkisan oleh Zhang dan Toto berhasil meninggalkan kesan baik di forum tersebut. Di malam hari, dengan tingkah konyolnya, Toto sangat berhati-hati dalam membuat obat untuk Sumeng. Namun tiba-tiba saja suasana pun berubah karena Buling mengingatkan Toto jika Profesor Ren ada memberikan sebuah tugas untuk Toto. Tetapi Toto belum menyiapkan tugas tersebut. Alhasil ia memohon agar Buling mau membantunya. Namun Buling tidak bersedia melakukan hal tersebut. Akhirnya mau tidak mau Toto harus mengerjakan tugas itu seorang diri. Tetapi karena rasa malasnya, Toto malah bermain ponsel tanpa melanjutkan tugas itu. Saat itu Tian memergoki Toto yang sedang bermain ponsel. Tanpa berlama-lama akhirnya Tian membantu Toto mengerjakan tugas tersebut. Ternyata Tian mempunyai sebuah kelebihan sebab ia bisa menulis menggunakan tangan kirinya. Mengetahui hal itu membuat Toto merasa heran. Namun ia malah bersikap konyol, seolah Tian bisa melakukan semua hal seperti yang ia contohkan. Sikap Toto itu pun sudah dimaklumi oleh Tian. Tak berselang lama Profesor Ren juga ada di sana karena ia baru saja pulang ke rumah. Beruntung Profesor Ren tidak menyadari keberadaan Tian. Namun sesampainya Profesor Ren di kamar, ia memberitahu Buling jika sebenarnya Profesor Ren mengetahui keberadaan Tian yang sedang membantu Toto mengerjakan tugasnya. Hal itu pun membuat Profesor Ren bangga pada Tian karena Tian sudah mau bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah pernah ia lakukan pada Toto. Mendengar hal tersebut langsung membuat Buling ikut bahagia. Keesokan harinya Toto menyerahkan tugas yang ia kerjakan pada Profesor Ren. Tetapi Profesor Ren malah meminta agar Toto membuat ulang tugas tersebut. Mengetahui hal itu membuat Toto tidak terima karena rasa malas yang ia miliki. Namun ketika Profesor Ren mengatakan bahwa Toto akan mendapatkan hadiah, akhirnya ia pun menyetujui semua perintah Profesor Ren tersebut. Kemudian Toto dan Profesor Ren sudah di taman sembari minum bersama. Namun kebersamaan mereka tidak sekedar duduk bersama tanpa ada manfaat, karena Profesor Ren tetap mengajari Toto tentang pengobatan tradisional. Tian yang melihat kebersamaan mereka langsung duduk sembari memperlihatkan apa yang Profesor Ren ajarkan pada Toto. Tak hanya itu, Profesor Ren dan Toto pun terlihat sangat akrab dan bahagia. Saat itu mereka kembali ke pusat medis seperti biasa. Namun Kuan tidak ada di hari itu. Bahkan keberadaan Kuan yang selama ini tinggal di pusat medis pun sudah diketahui Profesor Ren. Alhasil Profesor Ren sangat marah. Bahkan Profesor Ren sempat tidak memperdulikan bagaimana kondisi Kuan. Namun Tian tetap menjelaskan alasan mengapa Kuan terpaksa tinggal di sana. Tian juga meminta Profesor Ren memberikan Kuan pekerjaan di pusat medis itu agar Kuan bisa mendapatkan penghasilan. Awalnya Profesor Ren tidak menyetujui ide tersebut. Beruntung
Beruntung Toto juga mendukung saran dari Tian. Sampai akhirnya Profesor Ren pun mengizinkan Kuan bekerja di sana. Bahkan Tian juga sangat bangga atas tindakan Toto sampai bisa membuat ayahnya berubah pikiran. Kemudian Tian dan Toto pergi menemui Kuan. Namun keadaan saat itu malah tidak baik-baik saja sebab Tian dan Kuan malah berdebat sebab kesalahpahaman. Akhirnya Toto langsung menengahi mereka. Bahkan Toto juga sangat kesal karena Tian tidak terus mengatakan inti pembicaraan. Padahal tujuan mereka menemui Kuan untuk memberitahu Kuan jika ia diberi pekerjaan di pusat medis milik Profesor Ren. Kabar itu pun langsung membuat Kuan merasa sangat senang dan keadaan pun kembali membaik. Di malam hari, Toto sedang berlatih bermain skateboard bersama Tian. Namun tiba-tiba saja Shin menghubungi Toto. Ternyata Shin ingin komplain sebab Toto menyuruh Kuan untuk tinggal bersama Shin. Awalnya Shin sangat keberatan, namun karena Toto meyakinkan dan menjelaskan jika semuanya akan baik-baik saja, akhirnya Shin pun bersedia menerima Kuan tinggal di rumahnya. Keesokan harinya kelas kembali dimulai. Kali ini mereka kedatangan seorang guru bernama Budong yang sangat hebat. Bahkan Toto sangat ingin tahu kehebatan yang dimiliki Budong. Tak berselang lama, akhirnya Profesor Ren pun membuka kelas tersebut dan memperkenalkan Budong yang akan mengajar kelas praktik di hari itu. Lalu pembelajaran pun dimulai. Dengan penuh kelembutan, Budong menjelaskan satu persatu hal yang berhubungan dengan tulang manusia. Ternyata kursi yang memiliki roda sangat tidak baik bagi pinggang dan tulang belakang. Kemudian Budong juga meminta satu orang untuk menjadi pasien. Dengan penuh semangat, Kuan langsung bersedia menjadi pasien tersebut. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja mereka kedatangan orang tak dikenal. Ternyata beberapa orang tersebut diutus oleh Liu untuk merenovasi tempat tersebut. Akhirnya Profesor Ren langsung mempertanyakan hal itu pada Liu. Ternyata memang benar Liu ingin mengambil kembali bangunan yang ia berikan pada Profesor Ren itu karena Profesor Ren tidak bersedia menerima berbagai kerjasama yang sudah ia tawarkan. Alhasil dengan berat hati Profesor Ren terpaksa memberhentikan kelas itu untuk sementara waktu. Kejadian tersebut membuat Toto merasa sangat heran. Ia juga mempertanyakan pada Tian, namun Tian menganggap bahwa ayahnya pasti akan menyelesaikan masalah itu dengan baik. Lalu, Ian mengajak semua orang untuk melihat festival fiksi. Tanpa berlama-lama, akhirnya mereka pun bersedia pergi bersama-sama. Tian juga mengajak Sumeng untuk ikut bersama. Kemudian mereka pun sudah berada di festival tersebut. Saat itu Sumeng menginginkan sebuah boneka. Namun untuk mendapatkan boneka tersebut mereka harus memainkannya. Awalnya Toto sangat percaya diri bahwa ia bisa mendapatkan boneka tersebut. Tetapi beberapa kali percobaan Toto malah gagal. Alhasil Tianlah yang mencoba memainkan dan ia langsung berhasil mendapatkan boneka tersebut. Lalu mereka pun mencoba menemui peramal dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Walaupun jawaban peramal itu tidak akurat, tetapi mereka tetap menghargainya. Di malam hari, Profesor Ren berkumpul dengan keluarganya. Budong juga ada di sana bersama mereka. Saat itu, mertua Profesor Ren memberikan semangat untuknya karena ia mengetahui kesulitan yang sedang dirasakan oleh Profesor Ren. Hal yang sama juga dilakukan oleh Budong karena apa yang dilakukan Profesor Ren adalah sebuah kebaikan. Jadi, ketika seseorang melakukan sebuah kebaikan, pasti ada cobaan yang akan menyertainya. Saat itu, Toto dan teman-temannya sedang menikmati makanan seafood di festival. Namun tak disangka setelah memakan makanan tersebut mereka semua malah diare. Akhirnya Toto langsung mengabari Buling. Tak berselang lama Profesor Ren pun berada di sana dan mengecek kondisi mereka semua yang sudah lemah dan kesakitan. Ternyata mereka sedang keracunan makanan. Alhasil Buling langsung memberikan obat herbal untuk mereka. Tetapi Ian malah tidak yakin dengan khasiat obat tersebut dan ia lebih memilih mengkonsumsi obat antibiotik. Ian juga menertawakan obat tersebut kepada semua teman-temannya. Tetapi Toto marah dengan sikap Ian. Bahkan Toto pun tidak mau mengkonsumsi obat yang Ian tawarkan karena ia sangat menghargai usaha yang dilakukan Buling dan Profesor Ren. Akhirnya Toto meminum obat herbal tersebut di depan teman-temannya. Tian juga melakukan hal yang sama seperti Toto. Keesokan harinya kondisi mereka sudah membaik. Bahkan Toto juga dengan lahap menyantap mie yang ada di hadapannya. Tak berselang lama Profesor Ren dan Buling pun ada di sana. Lalu mereka pun langsung berkumpul. Namun kondisi saat itu sangatlah tidak baik. Sebab Profesor Ren begitu marah atas apa yang mereka lakukan. Bahkan Profesor Ren juga merasa jika semua yang ia ajarkan menjadi sia-sia. Karena mereka tidak bisa menjaga kesehatan tubuh mereka sendiri. Lalu bagaimana orang lain bisa percaya bahwa pengobatan tradisional membuat
membuat seseorang mengetahui tentang kesehatan dan kebugaran. Karena kondisi semakin memanas, akhirnya Toto langsung mengambil tanggung jawab atas kejadian tersebut. 师傅，昨天是我让大伙儿一块儿去的。 Ia mengaku bahwa kejadian itu adalah ulah dan ajakan dari dirinya. Pengakuan Toto itu pun membuat Profesor Ren mengusir Toto dari kelas magang. 从现在开始，你不是师承班的学员了，你现在就可以走。 Dan hari itu adalah hari terakhir ia berada di pusat medis. Teman-teman Toto pun hanya bisa melihat kepergian Toto tanpa bisa berbuat apa-apa. Lalu ketika Toto mulai beranjak pergi, Toto langsung mengingat semua kenangan ketika ia belajar bersama murid Profesor Ren. Bahkan tak disangka ia sudah pernah berhasil menyembuhkan seorang pasien. Di sisi lain, Profesor Ren terlihat kebingungan atas apa yang sudah ia lakukan. Buling juga ada di sana menemani Profesor Ren. Sebenarnya Profesor Ren menyesal karena sudah mengusir Toto. Namun ia gengsi untuk mengakui hal tersebut dan hanya Bulinglah yang bisa memahami perasaan Profesor Ren. Beberapa hari kemudian, Profesor Ren membuat janji temu dengan Liu. Hubungan mereka pun terlihat sangat baik. Tak berselang lama, Shando juga ada di sana bersama mereka. Sebab mereka akan membicarakan perihal investasi pengobatan tradisional. Lalu ada sesuatu hal yang membuat Profesor Ren dan Shando sangat terkejut. Karena tiba-tiba saja Toto ada di sana sebagai kurir pengantar paket dengan membawakan sebuah paket milik Liu. Di malam hari, Profesor Ren sudah berada di rumah. Ia menemui Tian yang sedang berada di kamar. Saat itu, Profesor Ren mempertanyakan Toto pada Tian. Bahkan, Profesor Ren marah ketika mengetahui Tian seperti tidak peduli pada Toto. Sikap Profesor Ren itu langsung membuat Tian tertawa. Karena Profesor Ren begitu gengsi mengakui jika ia sebenarnya sedang mengkhawatirkan Toto dan sangat peduli padanya. Lalu, setelah Profesor Ren pergi, Toto mengirim pesan pada Tian. Sebab Toto meminta agar Tian mengajarkannya bermain skateboard. Setelah itu, Toto kembali ke asramanya. Paman Tao juga ada di sana bersama Toto. Tanpa kenal lelah, Toto langsung mengerjakan tugasnya. Walaupun ia sudah tidak belajar di kelas magang milik Profesor Ren, Toto juga mengingat ketika ia membereskan barang-barangnya. Lalu Tian memberikan dirinya sebuah alat perlengkapan tulis. Tak berselang lama, tiba-tiba saja penyakit pinggang Paman Tao kembali kambuh. Akhirnya Toto langsung membantu mengobatinya. Namun Paman Tao malah menjadi semakin kesakitan. Keesokan harinya dengan sedikit gugup Toto pergi ke pusat medis dan bertemu dengan Profesor Ren. Kali ini Toto meminta bantuan Profesor Ren untuk memeriksa Paman Tao. Namun Toto tidak memiliki uang sama sekali. Maka dari itu ia memohon agar Profesor Ren memberikan keringanan kepadanya. Tetapi Profesor Ren seperti tidak mengasihani Toto sama sekali. Bahkan Toto juga kembali mengakui kesalahan yang telah ia lakukan. Namun Profesor Ren tidak luluh sama sekali. Tak berselang lama akhirnya Paman Tao berhasil mendapatkan izin untuk diobati di pusat medis dan berkat bantuan Budong, Paman Tao bisa kembali pulih. Di malam hari, Toto kembali memijit Paman Tao. Saat itu Paman Tao sedang mendukung Toto untuk belajar pengobatan tradisional agar Toto bisa membantu banyak orang. Namun Toto menyadari jika ia tidak akan diterima belajar di sana sebab Toto sudah melukai perasaan gurunya. Paman Tao juga memberitahu Toto kebaikan yang ada pada Profesor Ren, walaupun Profesor Ren terlihat sangat menyeramkan. Keesokan harinya, Toto kembali melakukan pekerjaannya. Namun kejadian yang pernah terjadi terus saja terulang. Kali ini Toto dibuat geram karena ulah seorang ibu-ibu yang memesan sesuatu darinya. Ibu tersebut membuat masalah sampai pihak kepolisian pun ada di sana. Ternyata kejadian itu juga dilihat oleh Profesor Ren dari sebuah siaran langsung. Lalu Tian dan Kuan pun pergi untuk menolong Toto. Beruntung kali ini Toto bisa menahan emosinya dan tidak menghabisi ibu tersebut. Setelah Toto pergi, akhirnya ibu itu pun mengembalikan barang yang sudah ia ambil pada pihak kepolisian dan masalah Toto pun bisa terselesaikan. Namun Toto malah pergi begitu saja meninggalkan Tian dan Kuan yang ada di sana menemaninya. Di malam hari, Profesor Ren kembali menanyakan kondisi Toto pada Tian. Ibu mertua Profesor Ren pun menyarankan agar Profesor Ren tidak terlalu lama menghukum Toto. Bahkan ibu mertua Profesor Ren juga meminta agar Tian membawa Toto kembali ke rumah mereka dan belajar di kelas magang milik Profesor Ren.
Di sisi lain, Toto kembali memijit Paman Tau. Mereka juga saling mengobrol satu sama lain. Saat itu Paman Tau heran dengan sikap Toto, karena Toto rela berlutut demi kebahagiaan orang lain, namun tidak dengan kebahagiaannya sendiri. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Tian menghubungi Toto. Tian memberitahu Toto jika neneknya meminta agar Toto kembali ke rumah mereka dan belajar bersamanya. Dengan terbata-bata, Toto juga mengakui bahwa ia pun merindukan mereka semua. Bahkan kebahagiaan Toto langsung kembali muncul, dan Paman Tau mendukung penuh apa yang Toto lakukan. Keesokan harinya, Toto pergi ke pusat medis untuk menemui Profesor Ren. Di sana, Toto memberikan tugas yang sudah ia kerjakan, tetapi Profesor Ren sempat menolak tugas tersebut sebab ia mengetahui jika Toto tidak menyukai belajar pengobatan tradisional. Namun saat itu sudah terjadi perubahan di diri Toto karena ia mulai bersedia untuk belajar pengobatan tradisional bersama Profesor Ren, walaupun belum tentu Toto akan berhasil. Bahkan Tian dan Kuan juga sangat mengasihani apa yang sedang Toto alami. Ternyata Toto diterima oleh Profesor Ren untuk belajar kembali di kelas magangnya. Kabar itu pun membuat Sumeng merasa sangat bahagia. Beberapa hari kemudian, akhirnya seluruh siswa kelas magang Profesor Ren pergi ke alam bebas dengan suasana yang sangat indah. Ternyata saat itu mereka akan belajar farmakologi Cina dan pembelajaran hari itu akan diajarkan oleh Xian. Mereka juga diminta untuk membuat hidangan makanan dari ramuan yang mereka temui. Bahkan mereka pun ditugaskan untuk membuat sebuah puisi dari makanan tersebut. Kemudian semua siswa mulai mencari ramuan tersebut di alam bebas. Setelah selesai mendapatkannya, mereka pun kembali ke tempat istirahat yang sudah disediakan. Tak berselang lama, Profesor Ren dan Xian juga ada di sana. Bahkan Profesor Ren pun membawa sebuah celengan yang dibuat oleh penduduk desa khusus untuk dirinya. Setelah hidangan selesai dibuat, masing-masing dari mereka langsung menampilkan hasil hidangan beserta puisi dari hidangan itu sendiri. Dan ketika giliran Toto, ia malah membacakan puisi dengan melihat coretan yang ada di tangannya. Namun Toto malah tetap salah melafalkan kalimat yang ada di puisi tersebut, sampai membuat semua orang yang ada di sana heran melihat tingkah Toto. Akhirnya Xian pun menjelaskan secara detail ramuan makanan yang dibuat oleh Toto. Di malam hari, tiba-tiba saja Sumeng memberikan sebuah bunga untuk Profesor Ren dan Xian karena hari itu adalah hari guru. Tak disangka ternyata Profesor Ren juga mengharapkan Toto memberikan ucapan selamat hari guru padanya. Namun Toto tidak ingin mengucapkan kalimat tersebut karena di setiap hari Toto sangat berterima kasih atas kebaikan yang Profesor Ren berikan padanya. Tetapi tak disangka Toto malah mengungkit masalah pribadi Profesor Ren, sebab Profesor Ren juga tidak mengucapkan selamat hari guru pada Buling. Bahkan Profesor Ren tidak minta maaf kepada Buling ketika mereka berdua bertengkar. Akhirnya mereka berdua malah berdebat karena hal tersebut. Saat itu berkat Toto, akhirnya Profesor Ren menghubungi istrinya. Ia bersikap sangat manis kepada Buling, bahkan Buling sampai heran dengan perubahan suaminya itu. Kemudian setelah selesai, Profesor Ren kembali bergabung bersama Kuan dan Toto. Kali ini akhirnya Toto mengucapkan selamat hari guru pada Profesor Ren. Namun Toto tetap tidak menghilangkan sikap konyolnya, sebab ia malah memberikan Profesor Ren seikat dedaunan kering. Hal itu membuat Kuan sampai tertawa karena tingkah yang Toto lakukan. Setelah itu mereka pun membersihkan tempat tersebut. Namun Toto masih saja sibuk mencari makanan karena perutnya masih terasa lapar. Lalu tiba-tiba saja Tian mengatakan jika ada makanan yang sangat enak terbuat dari ayam. Alhasil tanpa berpikir panjang, Toto pun menjalankan aksinya. Ia mencuri seekor ayam milik warga yang ada di sana. Bahkan Toto juga kepergok sedang memakan ayam tersebut. Akhirnya tindakan Toto itu pun membuat Profesor Ren sangat malu dan ia harus bertanggung jawab pada warga pemilik ayam tersebut. Namun Toto juga menyadari kesalahannya dan ia langsung meminta maaf pada Profesor Ren. Tetapi Profesor Ren tidak menutupi amarahnya sama sekali. Ia terus saja memarahi dan menasihati Toto. Profesor Ren juga merasa heran mengapa Toto bisa seperti itu, padahal Toto sudah berhasil melakukan beberapa kebaikan. Ketika Profesor Ren pergi, Toto langsung marah pada Tian karena Tian malah menertawai dirinya yang dimarahi oleh Profesor Ren.
Keesokan harinya, semua siswa Profesor Ren kembali mengeksplor alam bebas. Mereka juga mengamati Profesor Ren yang sedang mengobati beberapa warga. Setelah selesai, Toto berinisiatif untuk membersihkan semua kandang ayam. Karena usaha Toto tersebut, pemilik kandang ayam itu langsung mengejarnya, sebab ia ingin memberikan Toto 2 ekor ayam. Namun Toto malah berlari ketakutan. Mengetahui kebaikan yang Toto lakukan, Profesor Ren langsung memberikan Toto sebuah celengan. Dan jika celengan tersebut sudah dipenuhi oleh koin-koin, maka kelas magang Toto sudah selesai. Tetapi Profesor Ren lah yang akan memasukkan koin ke dalam tabungan tersebut jika Toto melakukan suatu kebaikan. Kemudian 2 ekor ayam itu pun langsung dibuat menjadi masakan yang sangat nikmat. Bahkan Toto sangat memuji kenikmatan masakan tersebut. Sembari makan, Profesor Ren membuat Toto sadar jika rasa ayam yang ia curi dan ayam yang ia hasilkan dari hal baik memiliki rasa yang berbeda. Hal itu pun membuat Toto memahami jika perbuatan buruk hanya akan membuat kesengsaraan pada orang yang melakukannya. Di malam hari mereka kembali makan bersama, dan malam itu adalah malam terakhir mereka bersama, sebab beberapa hari ke depan mereka akan libur musim gugur. Mengetahui hal itu membuat Toto sama sekali tidak bahagia. Karena jika kelas diliburkan, maka Toto tidak tahu akan pergi kemana. Beruntung Profesor Ren sangat berbaik hati. Ia menyuruh Toto untuk pergi ke rumahnya selama libur musim panas berlangsung. Dan beberapa hari kemudian tibalah waktu libur musim gugur. Namun Tian malah sibuk dengan tugas-tugasnya. Alhasil Profesor Ren meminta agar Toto ikut pergi belajar bersama Tian. Dengan perasaan yang penuh dengan kemalasan, akhirnya Toto mau tidak mau harus bersiap dan pergi bersama Tian. Namun ketika mereka akan pergi, Tian malah meminta agar Toto tidak ikut bersamanya. Hal itu langsung membuat Toto curiga. Benar saja, ternyata Tian bukan ingin pergi belajar, namun ia ingin pergi bermain beberapa permainan. Mengetahui hal tersebut membuat Toto tidak akan membiarkan Tian pergi seorang diri, dan akhirnya mereka pun pergi bersama. Sesampainya di tempat permainan pertama, Toto merasa sangat ketakutan sebab Tian dengan berani ingin bermain para layang. Tian juga sempat mengajak Toto ikut bersamanya. Namun Toto menolak habis-habisan sebab rasa takut yang ada pada dirinya. Bahkan Toto terlihat sangat mengkhawatirkan Tian. Setelah permainan itu selesai, mereka kembali melanjutkan permainan selanjutnya. Permainan kali ini langsung diikuti oleh Toto karena mengendarai kendaraan balap tidak membuat Toto takut sama sekali. Kemudian ketika selesai bermain, Toto dan Tian pun bertemu dan mereka saling mengobrol satu sama lain. Bahkan tanpa disadari, Toto sempat menatap Tian. Kemudian mereka pun pulang bersama. Selama di perjalanan, Toto merasa sangat khawatir karena ia belum menyelesaikan tugas yang diberikan Profesor Ren. Namun Tian langsung menenangkan Toto serta mengatakan bahwa Profesor Ren pasti tidak akan memarahi Toto. Tak berselang lama, mereka pun sampai di suatu tempat. Di tempat tersebut, Tian menjual sebuah barang yang sangat langka. Bahkan barang tersebut memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Mengetahui hal itu membuat Toto terkejut. Toto juga sampai ingin memeriksa tubuh Tian karena ia penasaran seberapa banyak barang berharga yang Toto miliki. Di malam hari, Profesor Ren dan yang lainnya sedang makan bersama. Saat itulah pembahasan tentang Liontin mulai dibahas. Bahkan Tian juga sempat berbohong jika Liontin tersebut telah hilang. Padahal neneknya sangat ingin Tian menyimpan barang-barang yang ia berikan. Di hari berikutnya, Buling mendapati Toto sedang duduk di depan toko tempat Tian menjual Liontin. Namun Toto merasa sangat malu karena keberadaannya itu. Tak berselang lama, pemilik toko pun datang. Mengetahui hal itu, langsung membuat Buling ingin menebus Liontin yang dijual oleh Tian. Namun Liontin tersebut malah sudah dibeli oleh orang lain. Sesampainya di rumah, Buling memberitahu Profesor Ren jika Liontin itu benar-benar hilang. Ia terlihat sangat gugup ketika berbicara hal tersebut pada Profesor Ren. Tanpa menunggu lama, Profesor Ren langsung menemui Tian dan mempertanyakan di mana Liontin itu berada. Namun Tian tetap bersikap seolah ia tidak melakukan apapun. Hal itu membuat Profesor Ren sangat marah pada Tian. Bahkan nenek kakek Tian sampai membantu menenangkan Profesor Ren. Tak berselang lama, Toto juga ada di sana. Lagi-lagi Toto membantu menyelamatkan Tian. Kali ini Toto mengaku jika ialah yang sudah mencuri dan menjual Liontin tersebut.
Walaupun sebenarnya Toto tidak melakukan hal jahat seperti itu. Akhirnya karena perbuatan itu membuat Profesor Ren langsung menghukum dirinya. Buling yang mengetahui kebaikan Toto sampai tidak bisa berkata-kata. Namun Toto tetap harus melakukan perintah Profesor Ren. Melihat kondisi Toto membuat Buling tidak tega dan ia langsung meminta agar Tian membantu Toto. Tetapi kedatangan Tian malah membuat Toto takut jika Profesor Ren akan salah paham dengan mengira bahwa Toto menyukai Tian. Padahal keringat Toto sudah mengalir deras. Akhirnya Tian tetap menemani Toto menerima hukuman tersebut. Namun lama-kelamaan Toto sudah terlihat tidak sanggup lagi dan ketika Tian ingin mengambil minum untuk Toto, Toto malah jatuh pingsan. Alhasil ia langsung dibawa beristirahat dan diberikan pengobatan oleh Profesor Ren. Lalu Tian juga melanjutkan pengobatan tersebut. Saat itulah Tian mempertanyakan mengapa Toto mau melakukan semua itu untuknya. Ternyata Toto sangat menaruh harapan yang besar pada Tian agar di masa depan Tian menjadi orang yang sangat berguna karena didikan keluarganya. Mendengar harapan itu membuat Tian tersenyum. Namun ia malah menahan senyumannya itu. Tak berselang lama Tian mendapat kabar jika Sumeng kabur dari rumahnya. Mengetahui hal itu membuat Tian dan Profesor Ren langsung pergi ke rumah Sumeng. Tian juga terus berusaha mencari keberadaan Sumeng. Bahkan Toto pun ikut membantu mencarinya. Di malam hari, akhirnya Toto kembali ke rumah. Namun ia tidak berhasil menemukan Sumeng. Kemudian Tian juga menyusul kepulangan Toto. Kali ini Tian langsung mengetahui keberadaan Sumeng. Ternyata Sumeng ada di gudang rumah Tian. Situasi itu membuat semua anggota keluarga merasa tidak habis pikir. Lalu Buling akan mengadakan rapat keluarga untuk membicarakan hal tersebut. Ketika rapat berlangsung, Buling mengatakan ketidaksetujuannya dengan keberadaan Sumeng di rumah mereka. Karena hal itu malah akan membahayakan mereka nantinya. Sebab Sumeng memiliki orang tua dan mereka hanya bertanggung jawab untuk mengobati Sumeng. Tetapi keputusan itu ditolak mentah-mentah oleh Tian. Karena Tian merasa bahwa Sumeng harus tetap terus bersamanya sebab Sumeng adalah pasiennya dan ia bertanggung jawab penuh atas keselamatan dan kondisi Sumeng. Hal itu membuat perdebatan antara Tian dan ibunya sampai membuat Tian pergi karena ia tetap bersikukuh dengan keputusannya. Di sisi lain, Toto sedang bersama Sumeng di kamar. Namun Sumeng sangat ketakutan ketika Toto mencoba mengobrol dan mendekatinya. Padahal Toto tidak memiliki maksud jahat sama sekali. Alhasil Toto memilih untuk menjauh dari Sumeng agar Sumeng bisa lebih merasa tenang. Keesokan harinya, Toto sedang asyik menyiram tumbuhan dan makanan tomat. Namun kedatangan Profesor Ren membuat Toto langsung membuang tomat tersebut. Kemudian Toto sedang sibuk menyiapkan beberapa resep obat. Namun tak sengaja ia mendengar Tian yang sedang ingin menyewa sebuah rumah. Hal itu langsung membuat Toto mempertanyakan keseriusan Tian yang ingin keluar dari rumah dan tinggal bersama Sumeng. Bahkan Toto juga curiga jika sebenarnya Tian menyukai Sumeng. Namun Tian langsung menyangkal hal tersebut. 你该不会是爱上萌萌了吧？ 瞎说什么呢？ Saat itu Toto merasa kesal dengan apa yang sudah Tian lakukan karena ia tega melawan pada ibunya hanya karena seorang gadis. Bahkan Toto juga sedikit khawatir jika Tian pergi, maka semua orang tua yang ada di rumah mereka akan menyerang Toto. Namun semua yang dikatakan Toto tidak membuat Tian berubah pikiran sama sekali. Sampai akhirnya ketika Toto ingin pergi, ia melihat Buling yang sedang berjalan ke arah mereka. Alhasil Toto langsung kabur dari sana. Kali ini Buling menemui Tian untuk memberitahu Tian bahwa ia akan tetap mengizinkan Sumeng untuk tinggal di rumahnya karena mereka berdua harus ada di bawah pengawasan Buling. Kabar itu pun membuat Tian merasa sangat bahagia. Keesokan harinya, Profesor Ren bersama semua siswanya sedang dalam perjalanan menuju sebuah pegunungan. Sepanjang perjalanan, Toto terlihat sangat bersemangat. Bahkan ia juga sangat menikmati musik yang ada di mobil tersebut. Namun ketika musik itu berganti, Toto malah sudah tidak sesemangat seperti sebelumnya. Ternyata Tian juga memperhatikan perubahan yang ada pada Toto. Tak berselang lama, akhirnya mereka pun sampai dan mulai mendaki. Saat itulah Tian mempertanyakan perubahan yang ada pada Toto ketika berada di mobil. Ternyata lagu tersebut mengingatkan Toto pada kenangan bersama ibunya. Hal itu pun membuat Tian langsung terdiam dan mereka terus melanjutkan perjalanan tersebut.
Setelah beberapa waktu, akhirnya mereka pun sampai di sebuah pondok. Di sana mereka sudah disambut dengan masakan yang dibuat oleh salah satu warga. Ternyata salah satu bumbu dari masakan tersebut adalah ramuan yang sangat bagus. Namun jika tidak mengerti cara mengkonsumsinya, maka ramuan itu akan menjadi racun. Mengetahui hal tersebut langsung membuat Toto ketakutan, sebab bisa saja dia menjadi keracunan. Padahal Profesor Ren sudah menjelaskan jika makanan tersebut aman dan bisa dikonsumsi. Setelah selesai, mereka kembali melanjutkan perjalanan ke sebuah penginapan. Sesampainya di sana, mereka langsung disambut dengan sangat baik. Ternyata kedatangan mereka itu akan memberikan pelatihan secara gratis kepada dokter-dokter yang ada di seluruh desa, agar pengetahuan dokter-dokter itu semakin meningkat. Kemudian Profesor Ren dan Buling mulai melakukan pelatihan tersebut. Mereka berdua memang pasangan yang sangat hebat dan bisa menjadi panutan untuk semua orang atas ilmu yang mereka miliki. Lalu ketika pelatihan itu selesai, Xiao dan yang lainnya kembali ke penginapan. Namun kali ini Xiao merasa sangat kesal karena pelayanan yang ada di penginapan tersebut. Bahkan ia tidak segan memarahi pegawai yang ada di sana. Tetapi Toto hanya bersikap santai walaupun ia juga merasakan pelayanan yang tidak baik. Situasi itu pun membuat Xiao mengadu pada Profesor Ren. Toto pun ada di sana dan kali ini Toto berhasil menjadi contoh untuk Xiao dengan tidak terlalu memikirkan orang lain. Bahkan Toto juga membuat perubahan yang sangat bermanfaat untuk pegawai yang ada di sana. Ia mengajarkan pegawai itu cara menggunakan mesin cuci dan membuatkan alat pembersih jendela agar pekerjaan yang mereka lakukan bisa bermanfaat baik untuk kesehatan mereka sendiri. Melihat hal itu membuat Profesor Ren sangat bangga pada Toto. Bahkan Xiao pun sadar apa yang seharusnya ia lakukan. Alhasil Xiao langsung ikut membantu pekerjaan pegawai tersebut. Mereka juga mengajarkan beberapa teknik agar kedua pegawai itu terhindar dari penyakit yang akan menyerang diri mereka sendiri. Beberapa hari kemudian akhirnya Profesor Ren dan semua siswanya kembali pulang dan Profesor Ren serta Buling langsung mendatangi pusat medis. Sesampainya di sana, Buling dibuat terkejut dengan tumbuhnya pohon tomat beserta buahnya yang sangat melimpah. Alhasil Buling langsung memindahkan pohon tomat itu ke sebuah pot. Toto juga ada di sana membantu Buling. Bahkan Buling mengetahui jika pohon itu bisa tumbuh karena ulah Toto. Setelah itu, Liu dan anak laki-lakinya bernama Zihong menemui Profesor Ren. Ternyata Liu ingin meminta bantuan Profesor Ren agar anaknya bisa keluar dari masalah. Masalah itu muncul hanya karena Zihong ingin mengikuti debut dance dan tidak mementingkan pendidikan. Hal tersebut membuat Liu sangat bingung. Bahkan Liu juga meminta agar Profesor Ren memberikan anaknya sertifikat medis depresi karena kemauan anaknya yang sangat tidak masuk akal. Lalu tak disangka keberadaan dan perkataan Toto berhasil membuat Liu dan Zihong mendapatkan titik tengah. Karena Toto menjelaskan bahwa Zihong berhak mengikuti kemauannya sendiri sesuai dengan bakat yang ia miliki. Namun permintaan Liu sangatlah tidak baik untuk masa depan Zihong. Melihat apa yang dilakukan Toto membuat Profesor Ren merasa sangat bangga dan akhirnya masalah itu pun bisa terselesaikan. Di malam hari, Buling sedang mengemasi beberapa buku di ruang belajar Profesor Ren. Saat itu, sembari membaca buku, Profesor Ren malah menjahili Buling sampai membuat Buling melempar Profesor Ren dengan sebuah buku. Bahkan Profesor Ren juga berakting seolah-olah pergelangan tangannya putus akibat ulah Buling. Keesokan harinya tak disangka Profesor Ren membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Bahkan Buling sampai terpleset karena lantai yang begitu licin. Namun kejadian itu tidak membuat Buling kesakitan. Ia malah terus saja tertawa. Tetapi apa yang dilakukan Profesor Ren itu tidak disetujui oleh Buling. Karena Profesor Ren malah membuat ibu mertuanya menjadi pusing. Kemudian Buling meneriaki Tian. Ia memberitahu Tian jika tahun ini ayahnya akan membayar semua tagihan barang-barang untuk festival musim semi. Mengetahui hal itu membuat Tian langsung memesan beberapa makanan. Toto juga mendukung apa yang Tian lakukan. Setelah itu Toto membersihkan ruang belajar Profesor Ren. Dengan sengaja Toto malah melihat buku catatan milik Profesor Ren. Isi dari catatan itu membuat Toto marah pada Profesor Ren karena Profesor Ren sudah membohongi Jian. Sebab sebelum itu
itu, Profesor Ren pernah memberitahu Jian dan ibunya bahwa penyakit Jian masih bisa disembuhkan dengan cara yang ada di buku catatan itu. Namun sebenarnya semua itu hanyalah sebuah kebohongan. Akhirnya Profesor Ren mencoba menjelaskan pada Toto jika ia melakukan semua itu agar Jian bisa memiliki semangat hidup. Tetapi Toto tidak tega untuk terus membohongi mereka dengan semua usaha yang selalu Profesor Ren lakukan. Ia meminta agar Toto mengunci rapat-rapat mulutnya untuk hal itu karena tidak ada hal yang tidak mungkin di dunia ini. Akhirnya lama-kelamaan Toto bisa menyetujui tujuan dari Profesor Ren walaupun ia sangat sulit untuk menutupi kebenaran itu. Kemudian Toto dan Tian pergi berbelanja. Perubahan sikap Toto membuat Tian bertanya-tanya. Namun ketika Tian sudah mengetahui perubahan itu berasal dari perjanjian Toto dan Profesor Ren, Tian langsung tidak mau tahu apa isi perjanjian tersebut karena ia tidak ingin ikut campur. Ketidakpedulian itu membuat Toto merasa sangat kesal. Di malam hari, Toto dan Tian membantu nenek membuat pangsit. Mereka terlihat sangat akrab. Bahkan Profesor Ren juga merasa tahun baru kali ini semakin seru karena keberadaan Toto di tengah-tengah keluarga mereka. Bahkan Toto dan Tian pun saling bersenda gurau di hadapan nenek kakek Tian. Keesokan harinya tibalah hari tahun baru. Toto juga ikut memakai baju berwarna merah seperti Profesor Ren. Namun Toto tidak terlalu menyukai kedua bunga yang ada di baju tersebut. Ternyata tak hanya Toto dan Profesor Ren yang memakai baju berwarna merah, Tian dan Buling juga memakai baju dengan warna yang sama seperti mereka. Lalu Toto dengan penuh semangat memberikan penghormatan dan doa untuk orang tua yang ada di rumah itu. Mereka terlihat sangat bahagia. Apalagi Toto yang mendapatkan angpau dari nenek dan kakek. Hal yang sama juga dilakukan oleh Tian. Bahkan ketika Toto melihat isi angpau itu, ia sangat terkejut karena isinya yang terlalu banyak. Dan lagi-lagi Tian malah menjahili Toto sampai membuat mereka saling kejar-kejaran. Kemudian rumah mereka dikunjungi oleh Shando dan beberapa tamu yang lain. Tak disangka tamu-tamu tersebut malah memberikan penghormatan pada Toto sampai membuat Toto merasa sangat tidak enak. Namun semua itu dilakukan karena para tamu sangat bersyukur bisa bertemu dengan penerus keluarga Jiang yang sudah berjasa untuk peradaban pengobatan tradisional. Beberapa hari kemudian akhirnya pusat medis kembali dibuka. Kali ini banyak sekali pasien yang berdatangan sampai membuat sedikit kericuhan. Karena sudah kehabisan kesabaran, akhirnya Toto membuat pasien-pasien itu terdiam dengan teriakan bising Toto. Hal itu ia lakukan agar pasien-pasien bisa lebih tertib. Toto juga bersikap sangat tegas dengan pasien-pasien yang ada di sana agar mereka tidak mengganggu pasien yang lainnya. Keberanian Toto itu sampai membuat Profesor Ren dan Buling tertawa. Setelah semuanya aman terkendali, Kuan datang ke pusat medis. Ia memberi kabar pada Toto bahwa Sin sedang jatuh sakit. Hal itu membuat Toto terburu-buru pergi menemui Sin. Sesampainya di rumah Sin, Toto langsung memeriksa kesehatannya. Toto juga menanyakan apakah Sin memiliki perasaan pada Kuan karena mereka tinggal bersama. Dengan malu-malu, Sin pun jujur jika sebenarnya Sin merasakan sesuatu ketika ia berada di dekat Kuan dan melakukan aktivitas di rumah bersama-sama. Kedua sahabat itu pun saling mengobrol satu sama lain tentang kegiatan apa yang sedang mereka lakukan. Sin juga menanyakan hubungan Toto dan Tian, namun Toto sudah merasa bahwa Tian menyukai Su Meng. Maka dari itu tidak ada harapan lagi untuk Toto. Bahkan orang tua Tian juga belum tentu menyukai jika mereka memiliki sebuah hubungan. Toto pun mulai sadar jika ia harus memegang amanah sebagai penerus keluarga Jiang dengan baik, karena itu adalah takdir yang Tuhan berikan kepadanya. Beberapa hari kemudian Profesor Ren dan semua siswanya kembali melakukan perjalanan di pegunungan. Lagi-lagi Toto adalah siswa yang sangat bersemangat. Ternyata pendakian mereka kali ini untuk menemukan harta karun. Harta karun yang dimaksud adalah beberapa tumbuhan yang memiliki banyak sekali khasiat. Xian juga memperlihatkan dan menjelaskan khasiat yang terdapat di pohon pinus. Lalu mereka kembali melanjutkan perjalanan itu. Setelah beberapa waktu, akhirnya mereka menemukan tanaman ginseng yang tumbuh dengan sangat baik. Namun ketika mereka ingin mengambil ginseng tersebut, tiba-tiba saja cuaca menjadi tidak bersahabat. Alhasil mereka memutuskan untuk tidak mengambil ginseng itu karena dewa tidak mengizinkan mereka. Tetapi Toto malah bersikeras ingin mengambil ginseng tersebut. Beruntung Toto tidak melakukan hal yang buruk.
Kemudian cuaca pun sudah kembali membaik dan Toto akhirnya bertemu dengan Sumeng di sebuah pondok. Siswa yang lain juga ikut menyusul Toto. Namun Profesor Ren dibuat terkejut dengan kabar yang Liu berikan. Ia memberitahu bahwa gedung kelas pengobatan tradisional sedang dalam bahaya karena Liu sudah ditipu habis-habisan ketika memesan beberapa obatan herbal dari luar negeri. Situasi itu langsung menjadi beban untuk Profesor Ren, apalagi Liu meminta untuk mereka menggali ginseng liar itu karena uang yang dihasilkan nantinya bisa menutup kerugian yang dialami Liu dan kelas magang akan tetap bisa dilanjutkan. Di malam hari Toto sedang termenung. Tian yang melihat kondisi Toto langsung mempertanyakannya. Ternyata Toto sedang khawatir jika kelas magang diberhentikan maka ia akan kembali menjadi pengantar paket. Tak berselang lama tiba-tiba saja Liu menemui mereka berdua. Liu merayu agar Toto mau menggali ginseng itu. Karena Toto meninggalkan sebuah petunjuk di dekat ginseng itu, maka ia pasti mengetahui jalan untuk sampai ke sana. Tetapi Toto bersikeras tidak ingin memberitahu Liu di mana keberadaan ginseng tersebut karena Profesor Ren mengatakan bahwa ginseng itu diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Tetapi Tian malah membuat kesepakatan pada Liu, jika ia menemukan ginseng itu, maka Liu akan membiarkan semua siswa tetap belajar di gedung kelas. Kesepakatan itu membuat Toto sangat marah. Namun lama-kelamaan Toto malah menyetujui semua maksud dan tujuan Tian melakukan hal itu. Bahkan Toto yang akan pergi menggali ginseng tersebut agar jika terjadi sesuatu maka Toto lah yang akan bertanggung jawab. Tetapi karena menggali ginseng membutuhkan teknik, maka Toto akan membawa Tian untuk pergi bersamanya. Saat itu akhirnya Tian, Toto, dan Liu benar-benar pergi untuk mengambil ginseng liar. Namun ketika Tian berhasil mengambil ginseng itu, muncul bayangan sesosok ular yang sangat besar. Dan di saat yang bersamaan ular tersebut sudah berada di dekat Toto. Demi menyelamatkan Toto, akhirnya Tian lah yang digigit oleh ular tersebut. Liu yang melihat hal itu langsung menjadi sangat ketakutan. Toto juga menjadi panik berusaha menyelamatkan Tian. Beruntung Toto mengetahui pertolongan pertama yang harus ia lakukan pada Tian. Tetapi Tian tidak bisa bertahan lebih lama dan ia langsung tidak sadarkan diri. Tak berselang lama ada beberapa orang yang menghampiri mereka dan akhirnya mereka kembali ke pondok untuk memberikan Tian pengobatan. Sesampainya di pondok, Toto terlihat sangat frustasi dan ketakutan karena Tian terluka akibat dirinya. Sementara itu, Tian terus diberi pengobatan oleh kedua orang tuanya. Profesor Ren juga sangat bersyukur karena Toto memberikan obat di waktu yang tepat. Dan keesokan harinya, Toto terus berdiri menunggu kabar keadaan Tian. Namun, Buling malah melampiaskan semua kemarahannya pada Toto. Bahkan, Buling juga menuduh jika Toto lah yang memaksa Tian melakukan semua itu, sampai membuat Tian terluka. Akhirnya, kemarahan itu membuat Buling dengan tega mengusir Toto. Toto juga sempat menjelaskan jika itu bukan kesalahannya. Ia pun meminta bantuan Profesor Ren, tetapi tidak ada hasil apapun. Profesor Ren malah ikut mengusir Toto dari sana. Namun Profesor Ren tetap meminta Kuan untuk mengantar Toto menuruni pegunungan itu. Selama di perjalanan, Kuan berusaha meyakinkan Toto jika Buling hanya salah paham karena perasaan yang penuh kekhawatiran. Namun Toto meminta agar Kuan kembali ke pondok untuk menjaga Tian. Di sisi lain, Profesor Ren dan Buling terus menjaga Tian. Sampai akhirnya Tian sudah sadarkan diri. Saat itu Tian menanyakan keberadaan Toto. Dan ketika Tian mengetahui bahwa Buling sudah mengusir Toto, ia langsung merasa sangat khawatir. Tian juga memberitahu Buling jika semua itu adalah kesalahannya dan bukan kesalahan Toto. Mengetahui hal itu membuat Buling merasa sangat bersalah. Sementara itu, Toto terus berjalan menuruni pegunungan. Tak disangka ada seseorang yang berteriak meminta tolong. Mendengar hal tersebut membuat Toto langsung berlari menghampiri sumber suara dan menolong seorang anak yang sedang sakit. Di sisi lain, keluarga Profesor Ren sangat mengkhawatirkan keadaan Toto karena mereka tidak bisa menghubungi Toto untuk mengetahui keadaan dan keberadaannya. Bahkan beberapa siswa sudah mencari informasi ke penduduk desa. Namun mereka tetap tidak bisa mendapatkan informasi tentang Toto. Hal itu pun langsung membuat Buling dan yang lainnya merasa sangat khawatir. Bahkan rasa bersalah Buling semakin besar pada Toto. Akhirnya Tian dan Profesor Ren memutuskan untuk pergi mencari keberadaan Toto.
Pada scene yang berbeda, Toto sudah berada di sebuah rumah sakit. Ayah dari anak tersebut sangat berterima kasih pada Toto atas bantuan yang telah ia berikan. Bahkan ayah itu pun sampai tidak tahu bagaimana membayar Toto. Akhirnya Toto hanya meminta sebuah tongkat kecil yang dimiliki ayah tersebut. Toto juga merasa sangat bahagia karena ia berhasil menolong seseorang dan mendapatkan ungkapan terima kasih yang cukup dalam dari orang tersebut. Lalu Toto baru memeriksa ponselnya. Saat itulah ia mengetahui jika banyak sekali telepon masuk dari Tian. Alhasil Toto langsung menghubungi Tian kembali. Tian yang menerima telepon itu terus memarahi Toto karena ia menghilang begitu saja. Namun Toto hanya bersikap santai sembari memberitahukan keberadaannya. Dan tak berselang lama, akhirnya Tian dan Profesor Ren berhasil menemui Toto. Kedatangan Tian membuat Toto merasa lega sebab Tian sudah baik-baik saja. Toto juga dimarahi oleh Profesor Ren karena Profesor Ren merasa sangat khawatir pada Toto. Namun Toto malah memberikan Profesor Ren sebuah tongkat. Toto juga memberitahu Profesor Ren jika ia berhasil menyelamatkan seorang anak. Hal itu membuat Toto yakin dan bersedia untuk menjadi dokter serta terus belajar dengan sungguh-sungguh bersama Profesor Ren. Keinginan Toto itu membuat Profesor Ren merasa sangat bahagia, walaupun Profesor Ren tetap saja menjahili Toto. Keesokan harinya, Toto dan yang lain kembali ke kelas magang. Namun mereka malah melihat kondisi kelas yang sudah akan dibubarkan. Ternyata semua itu disebabkan oleh Liu yang tidak berhasil mendapatkan pinjaman uang. Bahkan Liu juga menghilangkan gingseng liar. Mengetahui hal itu membuat Toto sangat marah dan Toto pun tidak mempercayai semua penjelasan yang diberikan oleh Liu. Akhirnya Liu lari terbirit-birit karena amarah Toto. Akhirnya dengan berat hati semua siswa Profesor Ren harus meninggalkan kelas tersebut. Mereka juga masih belum mengetahui bagaimana kelanjutan kelas magang itu. Namun Toto langsung menyemangati teman-temannya jika mereka pasti akan menemukan jalan keluar. Saat itu Profesor Ren sedang duduk bersama Buling dan orang tuanya. Mereka sedang memikirkan bagaimana kelanjutan kelas magang karena bangunan yang mereka gunakan sudah tidak boleh ditempati. Akhirnya dengan berat hati Profesor Ren meminta untuk menjual rumah mereka agar kelas magang bisa tetap dilanjutkan sebab membuka kelas magang membutuhkan biaya besar. Padahal rumah itu adalah rumah milik orang tua Buling. Mengetahui hal tersebut membuat Buling sangat tidak setuju. Namun ayah Buling malah menyetujui permintaan Profesor Ren. Bahkan ibu Buling juga mengikuti perkataan suaminya dan langsung memberikan sertifikat rumah mereka pada Profesor Ren. Sementara Buling hanya bisa menangis melihat semua itu. Di malam hari, Buling masih tidak habis pikir dengan apa yang Profesor Ren lakukan. Akhirnya Buling memberikan sertifikat rumahnya pada Profesor Ren agar Profesor Ren tidak menjual rumah milik orang tuanya. Awalnya Profesor Ren tidak menerima pemberian Buling karena hal itu hanya bisa menjadi masalah bagi dirinya sendiri. Tetapi lama-kelamaan akhirnya Profesor Ren menerima sertifikat itu. Ia juga sangat berterima kasih pada Buling. Bahkan Profesor Ren pun mencoba menggoda Buling, walaupun Profesor Ren bukanlah pria yang romantis. Keesokan harinya, Profesor Ren dan yang lainnya berada di pusat medis. Ibu Jian merasa sangat heran melihat Profesor Ren yang terus saja memperhatikan desain yang ia buat. Ibu Jian juga bertanya-tanya mengapa Profesor Ren tidak mau meminta bantuan teman-temannya. Ternyata Profesor Ren tidak ingin memanfaatkan kekayaan yang dimiliki oleh teman-temannya. Sementara itu, Someng bersikap sangat lucu karena ia terus saja membersihkan tubuh Toto dengan kemoceng yang ia pakai. Tak berselang lama, Zihong juga ada di sana menghampiri Toto. Namun keberadaannya malah membuat Toto sangat kesal. Ternyata Zihong adalah orang yang mencuri gingseng liar milik ayahnya, yaitu Liu. Mengetahui hal itu membuat Tian juga sangat kesal karena apa yang dilakukan Zihong membuat mereka kehilangan kelas magang, walaupun sebenarnya Zihong hanya ingin berbuat baik karena sebelum itu Toto sudah menolong dirinya. Maka dari itu Zihong memberikan gingseng tersebut pada Toto. Tak berselang lama Toto diberitahu jika ia dipanggil oleh Profesor Ren. Akhirnya Toto langsung menemui Profesor Ren. Ternyata Profesor Ren membutuhkan bantuan Toto karena ada seorang pasien bernama Molly yang sedang ditangani oleh Profesor Ren. Dengan kepintaran Toto, ia sudah memahami poin-poin yang harus ditanyakan pada seorang pasien.
Setelah Profesor Ren selesai memeriksa Molly, Toto langsung memberikan obat-obatan untuk Molly konsumsi sesuai dengan petunjuk yang Toto berikan. Kemudian Toto dan yang lainnya sedang sangat sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Ibu Jian membawa kabar buruk. Ia memberitahu semua orang jika Molly batuk berdarah. Hal itu langsung membuat mereka semua khawatir. Yan juga berniat untuk membawa Molly ke rumah sakit. Tetapi ketika Profesor Ren mengetahui keadaan Molly, ia terlihat santai saja. Bahkan Molly tidak perlu dilarikan ke rumah sakit. Namun Yan terus bersikeras dengan keinginannya, seolah ia tidak percaya dengan pengobatan Profesor Ren. Akhirnya Profesor Ren memberikan penjelasan jika apa yang dialami Molly adalah hal yang sangat wajar ketika proses pengobatan sedang berlangsung. Tak berselang lama, Xiao juga ada di sana. Ia memberikan kabar baik pada Profesor Ren jika Xiao sudah berhasil menemukan kelas magang yang sangat bagus. Bahkan harga sewa bangunan itu jauh lebih murah dibanding biasanya. Tanpa banyak berpikir, Profesor Ren langsung menyukai tempat tersebut. Ia pun sangat bahagia dengan usaha yang Xiao lakukan. Di malam hari, ayah mertua masih mengetahui jika Profesor Ren akan menjual rumah mereka. Buling juga berencana untuk segera pindah ke rumah miliknya. Namun karena rumah itu terlalu kecil, membuat Sumeng dan Toto tidak bisa terus tinggal bersama mereka. Ketidaksukaan Buling pada Sumeng membuat Profesor Ren mempertanyakannya. Bahkan Buling juga tidak akan merestui jika Tian sampai memiliki hubungan dengan Sumeng. Tak berhenti di sana, di tengah keadaan Buling yang sedikit kesal, Profesor Ren malah menjahili Buling. Tetapi Profesor Ren terus saja kabur ketika Buling menggertak dirinya. Keesokan harinya, Molly kembali ke pusat medis. Kali ini kondisi Molly sudah lebih membaik dari sebelumnya. Di tengah-tengah pengobatan, tiba-tiba saja Profesor Ren malah menguji Yan dan Toto. Beruntung, Toto berhasil menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Profesor Ren. Saat itu, Yan memberikan kabar jika Molly sedang demam. Mengetahui hal itu membuat Profesor Ren, Toto dan Yan bergegas pergi menemui Molly. Sesampainya di sana, Profesor Ren langsung menangani Molly. Ternyata demam yang terjadi pada tubuh Molly adalah sesuatu yang sangat wajar, karena di tubuh Molly sedang terjadi konflik antara baik dan buruk dari kekebalan tubuh Molly. Tak disangka, Yan malah meremehkan pengobatan yang dilakukan Profesor Ren, sebab selama ini Yan memang lebih berpihak dengan pengobatan barat. Namun Profesor Ren hanya santai menghadapi Yan. Lalu Profesor Ren pun menusukkan satu jarum pada Molly agar Molly bisa kembali sehat. Sementara itu, Toto sedang memasak bubur untuk Molly. Tak berselang lama, Tian juga ada di sana menemani Toto. Profesor Ren pun berada di dekat mereka sembari meminta segelas minum. Lalu ketika Tian ingin mengambil teh di dalam tas Toto, ia sangat heran karena banyaknya barang yang Toto bawa. Ketika teh selesai dibuat, Toto langsung menghidangkannya untuk Profesor Ren. Toto juga meminta agar Profesor Ren memasukkan koin ke dalam celengannya karena Toto sudah berbuat baik. Namun Profesor Ren malah menolak permintaan Toto. Alhasil Toto mengambil kembali minuman itu dan Tianlah yang akhirnya menyuguhkan minuman tersebut. Akhirnya Profesor Ren secara diam-diam meminum teh buatan Toto. Kemudian mereka kembali mengecek kondisi Molly. Beruntung Molly sudah sangat membaik. Melihat hal itu membuat Toto dan Tian langsung memberikan pelajaran pada Yan. Karena sebelum ini Yan sudah meragukan kehebatan Profesor Ren. Akhirnya Profesor Ren menjelaskan prinsip, metode, rumus, dan obat dalam pengobatan tradisional. Toto juga diminta untuk membantu menjelaskan salah satu aturan di pengobatan tradisional. Lalu tak disangka Molly yang berbaik hati memberikan Profesor Ren sebuah cek dengan nominal yang sangat besar untuk membantu kelas magang milik Profesor Ren. Awalnya Profesor Ren menolak bantuan itu, tetapi karena Molly mengatakan bahwa ia sangat kaya raya, akhirnya Profesor Ren menerima dengan ikhlas bantuan yang Molly berikan padanya. Setelah itu mereka pun kembali ke pusat medis. Sesampainya di sana, Buling langsung mengajak Tian untuk mengemasi barang yang ada di rumah Buling karena akan datang seseorang untuk membeli rumah tersebut. Tak berselang lama, akhirnya Profesor Ren memberitahu jika ia sudah kaya raya dan tidak perlu lagi menjual rumah milik Buling. Mengetahui hal itu membuat Buling tertawa karena ia berpikir jika Profesor Ren hanya berbohong. Namun ketika Profesor Ren memberikan cek tersebut pada Buling, akhirnya Buling langsung mempercayai perkataan Profesor Ren dan ia menjadi sangat bahagia.
Kemudian Profesor Ren dan semua siswanya mulai membersihkan kelas baru mereka. Zihong pun ada di sana untuk membantu mereka semua. Kedatangan Zihong masih membuat Toto sangat kesal, tetapi ia senang karena Zihong mengurangi pekerjaannya. Toto juga tersenyum lebar ketika Xiao mau membantunya bekerja. Lalu ketika Toto melihat Sumeng, ia merasa ada yang aneh dengan tingkah Sumeng setiap kali Sumeng membuka ponselnya. Di malam hari, Buling sedang menyusun beberapa skincare-nya. Ternyata Buling juga ingin merawat kecantikannya. Profesor Ren yang mengetahui hal itu malah menjahili Buling dengan mengatakan bahwa kecantikan itu bukan keahlian Buling. Di sisi lain, Toto sedang bersama Tian di lapangan skateboard. Namun kali ini Toto masih belum mulai bermain. Ia malah membahas tentang Sumeng pada Tian karena Toto merasa ada yang aneh dari sikap Sumeng. Tak hanya itu, Toto juga mempertanyakan kembali apakah Tian berkencan dengan Sumeng. Namun dengan mudahnya Tian malah menjawab jika hal itu bukan urusan Toto sama sekali. Beberapa hari kemudian, akhirnya kelas magang Profesor Ren sudah sah dibuka kembali. Liu dan Zihong juga ada di sana memberikan selamat pada Profesor Ren. Sementara itu, Tian dan Toto malah asyik bersenang-senang di sebuah tangga. Xin pun ada di sana untuk menghadiri pembukaan kelas magang tersebut. Lalu Profesor Ren juga kedatangan seorang pasien yang berhasil ia sembuhkan. Tak berselang lama, akhirnya acara pembukaan kelas magang sudah diresmikan. Dan sangat terlihat wajah bahagia yang terpancar dari semua orang yang ada di acara tersebut. Saat itu, Profesor Ren meminta Nyonya Li untuk membuka acara kelas magang. Nyonya Li sangat bersemangat karena pengobatan Profesor Ren berhasil menyembuhkan penyakitnya. Lalu, Profesor Ren melanjutkan acara tersebut. Ia terus menjelaskan secara rinci tentang betapa hebatnya pengobatan tradisional. Namun, ia terus mengungkapkan pemikirannya yang berbeda dari Profesor Ren. Xiao dan Tian juga ikut membantu Profesor Ren menjelaskan pada Yan. Profesor Ren pun memberikan penguatan dari semua pernyataan itu. Tetapi Profesor Ren sangat menghargai pendapat Yan, sampai ia tidak mempermasalahkan hal itu sama sekali. Tak hanya Nyonya Li, Molly dan Ibu Jian juga sangat berterima kasih pada Profesor Ren karena pertolongan yang Profesor Ren berikan membuat mereka semua memiliki semangat untuk terus hidup dan kembali sehat. Lalu ketika mereka membacakan sumpah pengobatan tradisional, Profesor Ren kembali mengingat bagaimana perjalanan Toto berubah menjadi yang lebih baik. Kemudian Toto sedang menemani Tian memasang plakat di kantor Profesor Ren. Kali ini Toto sangat percaya dengan kehebatan yang Profesor Ren miliki. Toto juga sangat terpukau dengan Profesor Ren. Lalu tiba-tiba saja tanpa sengaja Toto malah kecoplosan mengatakan jika ia dan Profesor Ren memiliki sebuah rahasia. Hal itu langsung membuat Tian kepo. Alhasil Tian memancing Toto dengan mengatakan bahwa ia mengetahui rahasia besar ayahnya. Tian juga meminta agar mereka bertukar rahasia. Namun Toto tidak menyetujui hal itu, sampai akhirnya Tian memberitahu jika ayahnya memiliki pacar. Hal tersebut langsung membuat Toto terkejut. Tetapi ia tidak percaya jika Profesor Ren adalah orang yang seperti itu. Bahkan Tian pun memberitahu nama pacar ayahnya, yaitu Little Lard. Tak berselang lama, Profesor Ren juga ada di sana. Ternyata ia tidak mengizinkan plakat itu ditempel karena Profesor Ren masih merasa tidak pantas mendapatkannya. Lalu Profesor Ren mengajak Toto untuk berbicara serius. Saat itu Profesor Ren langsung memberitahu Toto jika setelah ini Toto lah yang akan menentukan kehidupannya. Karena keberhasilan atau kegagalan tergantung dari Toto sendiri. Namun Toto sudah memantapkan dirinya jika ia akan menjadi orang yang lebih baik dan berguna untuk kehidupannya serta untuk hidup orang lain. Di malam hari, keluarga Profesor Ren sedang makan malam bersama. Toto dan Sumeng pun ada di sana bersama mereka. Hubungan mereka terlihat sangat akrab. Profesor Ren juga sempat berterima kasih pada kedua mertuanya. Tak disangka ternyata Buling sangat terpukau dengan presentasi yang dilakukan Profesor Ren ketika kelas magang berlangsung. Tak berselang lama, bel pintu berbunyi. Tak disangka ternyata kedua orang tua Sumeng sedang ingin mengambil Sumeng kembali. Mengetahui hal itu membuat Tian terlihat tidak bersemangat. Bahkan nafsu makan Tian juga menghilang dan ia lebih memilih untuk berolahraga di kamar.
Seperti biasa, ketika mengetahui Tian sedang tidak baik-baik saja, kakeknya langsung membawakan makanan untuk Tian. Ia juga mengajak Tian untuk mengobrol. Namun kali ini kakek mengira jika Tian menyukai Sumeng. Karena kepergian Sumeng langsung membuat Tian berubah seperti itu. Bahkan Tian pun tidak tegas menyangkal anggapan kakek padanya. Di sisi lain, Buling sedang mengurusi Profesor Ren. Lalu ia berniat untuk mengajak Tian bertemu dengan anak dari salah satu teman mereka. Namun Tian langsung menolak ajakan itu. Bahkan Tian juga mengakui jika ia sudah menyukai seseorang. Keesokan harinya, kelas magang kembali berlanjut. Kali ini mereka sedang praktek memijat. Kuan dan Shandong pun ada di sana. Saat itu tak disengaja, Toto mendengar perbincangan Shandong dan Profesor Ren. Shandong mengajak Profesor Ren untuk pergi ke acara reuni teman sekolah mereka. Little Mark juga akan ada di reuni tersebut. Mendengar hal itu langsung membuat Toto sangat kepo karena Tian pernah menyebutkan nama itu sebagai pacar Profesor Ren. Namun Toto tidak memiliki kesempatan untuk memberitahu Tian tentang apa yang ia dengar itu. Kemudian akhirnya Toto berhasil bertemu dengan Tian. Namun kali ini Tian sedang sangat mengkhawatirkan kondisi Sumeng. Apalagi sejak Sumeng tinggal bersama orang tuanya, ia tidak pernah membalas pesan yang Tian kirimkan. Toto yang mengetahui hal tersebut menjadi ikut mengkhawatirkan Sumeng. Tetapi Toto tidak melupakan tujuan utamanya. Kali ini Toto bersedia bertukar rahasia dengan Tian. Namun Tian malah menjahili Toto sampai membuat Toto merasa sangat kesal. Ditambah dengan perlakuan Tian yang menyentuh kepala Toto. Hal itu semakin membuat Toto menjadi geram. Setelah itu tak disangka Ibu Jian berhasil mendapatkan ubin berusia 300 tahun yang diminta oleh Profesor Ren untuk pengobatan Jian. Melihat hal itu langsung membuat Toto khawatir karena Toto mengetahui yang sebenarnya. Ditambah teman-temannya sedang bersemangat ingin melihat keajaiban dari obat tersebut di diri Jian. Akhirnya ketika teman-teman Toto sedang sibuk, ia langsung bergegas menemui Profesor Ren. Tanpa bercanda sedikit pun, Toto memperlihatkan ubin tersebut pada Profesor Ren. Toto juga sangat mencemaskan tentang apa yang selanjutnya akan mereka lakukan. Namun Profesor Ren malah masih bisa bercanda dan tertawa dalam kondisi seperti itu. Melihat hal itu membuat Toto sangat kesal. Akhirnya Profesor Ren dan Toto membuat sebuah rencana untuk mengganti resep obat. Seolah-olah obat tersebut memang berasal dari ubin yang Ibu Jian cari. Kemudian di ruang peracikan obat, Toto ingin memulai meracik obat tersebut. Namun teman-temannya terus saja berada di sana. Bahkan Ian sama sekali tidak mau pergi dari ruang tersebut sebab ia ingin membantu Toto. Karena kehabisan cara, akhirnya Toto mengizinkan Ian tinggal di sana. Bahkan Toto juga memberitahu Ian rahasia yang ia simpan selama ini. Jika obat tersebut tetap tidak bisa menyembuhkan Jiang. Mengetahui hal itu langsung membuat Ian tidak terima. Ia ingin memberitahu Jian dan ibunya tentang kebenaran tersebut. Namun setelah Toto memberikan pengertian mengapa mereka harus merahasiakan hal itu, akhirnya Ian bersedia untuk ikut menyimpan rahasia itu sebaik mungkin. Keesokan harinya, Toto, Budong, dan keluarga Profesor Ren duduk bersama. Mereka saling mengobrol satu sama lain. Toto juga diajarkan beberapa pengetahuan oleh Profesor Ren dan Buling. Namun ada beberapa hal yang tidak dipercayai oleh Toto. Reaksi Toto sampai membuat Budong kagum karena Toto adalah gadis cerdas dan mempunyai keberanian. Saat itu Toto dan Tian pergi ke rumah Sumeng untuk melihat keadaannya. Namun sesampainya di sana mereka malah tidak diperbolehkan masuk oleh ayah dan ibu Sumeng. Bahkan orang tua Sumeng dengan tega memanggil pihak kepolisian untuk mengusir mereka berdua. Keberadaan polisi itu tidak bisa membuat mereka melakukan hal yang lebih lagi. Akhirnya Toto mengajak Tian menemui Xiao karena Xiao seorang pengacara dan ia akan mengetahui hukum yang berlaku untuk masalah Sumeng. Sesampainya di sana ternyata Xiao tidak bisa membantu mereka sebab hukum tidak dapat mengusik permasalahan keluarga. Apalagi permasalahan Sumeng tidak sesuai kriteria hukum yang berlaku. Mengetahui hal itu membuat Toto sangat kesal karena mereka seharusnya bisa dengan segera menyelamatkan Sumeng. Akhirnya Toto meminta Tian menemui ayahnya agar Profesor Ren bisa membantu membujuk ayah Sumeng. Namun Tian tidak mau melakukan hal itu sebab Profesor Ren dan dirinya sangatlah tidak akur. Alhasil Tian malah meminta Toto untuk membujuk Profesor Ren. Tetapi Toto langsung menolak perintah itu karena permasalahan ini berhubungan dengan perasaan Tian pada Sumeng.
Mendengar hal tersebut langsung membuat Tian menjelaskan jika ia tidak memiliki perasaan apapun pada Sumeng dan apa yang ia lakukan hanya karena Sumeng adalah pasiennya. Penjelasan itu pun akhirnya membuat Toto bergegas pergi menemui Profesor Ren. Dengan keadaan yang sangat panik, Toto langsung menemui Profesor Ren. Ia sangat meminta tolong pada Profesor Ren agar Profesor Ren bisa mengatasi masalah yang sedang dihadapi Sumeng, karena orang tua Sumeng malah tega membuat Sumeng seperti tahanan di rumahnya sendiri. Namun awalnya Profesor Ren tetap menolak permintaan Toto, sampai akhirnya Profesor Ren bersedia membantu Toto karena melihat keseriusan Toto dalam masalah tersebut. Di sisi lain, Tian menemui Ibu Sumeng. Kali ini Tian terus membujuk Ibu Sumeng agar ia mengizinkan Sumeng kembali mendapat perawatan dari dirinya. Namun Ibu Sumeng tidak mempercayai janji Tian sebagai dokter jika ia akan terus menjaga dan merawat Sumeng, karena Ibu Sumeng menginginkan Tian menjadi pacar anaknya. Mendengar hal itu langsung membuat Tian menjelaskan jika hubungannya dengan Sumeng hanya sebatas kakak beradik. Pada scene yang berbeda, Profesor Ren juga sedang berusaha membuat pikiran ayah Sumeng terbuka jika apa yang ia lakukan pada Sumeng adalah sebuah kesalahan yang besar. Bahkan jika tujuan ayah Sumeng ingin masa depan anaknya indah, ia harus mengubah perlakuannya sendiri agar Sumeng tidak menjadi depresi karena pengawasan yang mereka berikan begitu ketat. Sementara itu, tiba-tiba Ibu Sumeng mendapatkan sebuah telepon. Hal yang sama juga terjadi pada ayah Sumeng. Kabar yang mereka terima membuat orang tua Sumeng menjadi sangat terkejut dan mereka langsung pergi ke rumah sakit. Ternyata ada kejadian buruk yang dialami Sumeng. Toto dan keluarga Tian juga ada di rumah sakit tersebut. Namun naas, nyawa Sumeng tidak bisa diselamatkan karena ia melompat dari lantai 2 rumahnya sendiri. Kenyataan itu membuat semua yang ada di sana sangat terpukul. Bahkan Tian juga tidak bisa menahan kesedihannya. Kepergian Sumeng membuat Tian kehilangan semangatnya. Ia mengingat kembali saat-saat bersama Sumeng. Toto juga merasakan hal yang sama karena hubungan mereka sangatlah akrab. Namun saat itu Sumeng sudah bisa tersenyum bahagia walaupun tidak di dunia yang sama seperti mereka. Di malam hari, Tian sedang dalam perjalanan. Ia pergi seorang diri. Kepergiannya itu membuat nenek dan ibunya merasa sangat khawatir. Namun Tian hanya ingin menyendiri selama beberapa hari. Sikap Tian itu membuat Profesor Ren sangat kesal karena Tian adalah seorang laki-laki dan seorang dokter, dan seharusnya ia memiliki jiwa yang kuat untuk menghadapi situasi apapun. Toto juga ada di sana bersama mereka sebab semua orang merasa khawatir. Akhirnya Toto berniat untuk menyusul keberadaan Tian karena ia mengetahui kemana Tian pergi. Keesokan harinya, Toto memulai perjalanan untuk menemui Tian, walaupun jarak yang harus ditempuh sangatlah jauh. Sementara itu, Tian terus saja merenungi apa yang terjadi padanya. Ia terlihat sangat merasa bersalah, sampai membuatnya kehilangan akal. Tak berselang lama, akhirnya Toto berhasil menemukan Tian. Namun, Tian sudah lebih dulu menerjunkan dirinya dari tebing yang cukup tinggi. Mengetahui hal itu membuat Toto langsung bergegas menolong Tian. Bahkan, Buling juga memiliki sebuah firasat yang tidak baik. Beruntung Toto berhasil menyelamatkan Tian. Toto tidak segan-segan memarahi Tian atas hal bodoh yang Tian lakukan. Amarah itu juga dibarengi dengan tangisan kekhawatiran Toto pada Tian. Ternyata Tian melakukan semua itu hanya untuk merasakan bagaimana situasi yang Sumeng rasakan ketika ia melompat dari lantai 2 rumahnya. Tian juga merasa gagal menjadi seorang dokter karena ia tidak berhasil menyembuhkan Sumeng, pasiennya sendiri. Tak berselang lama, tiba-tiba Toto kesakitan di bagian perutnya sampai membuat ia tidak sadarkan diri. Kondisi Toto itu membuat Tian sangat khawatir dan ketakutan. Di malam hari, akhirnya mereka berhasil mendapatkan tempat tinggal. Di sana, Toto langsung dirawat oleh warga pemilik rumah tersebut. Tian juga menuliskan resep obat untuk Toto. Namun, dosis obat tersebut sangatlah tinggi, sampai membuat ibu-ibu di sana marah pada Tian, karena dosis itu bisa saja berbahaya untuk Toto. Lalu, ketika Toto sadar, Tian ingin membawa Toto ke rumah sakit, sebab Tian ragu dengan kemampuannya sendiri.
Saat itu, dengan keraguan yang ada di dalam diri Tian, Toto malah membanggakan Tian di hadapan bapak ibu pemilik rumah tersebut jika Tian adalah seorang dokter yang hebat. Toto juga memberitahu mereka jika Tian adalah anak Profesor Ren, namun Tian tetap saja meragukan keahliannya. Tetapi Toto mempercayai sepenuh hati apa yang Tian lakukan untuk dirinya. Setelah obat selesai dibuat, akhirnya Toto langsung meminum obat tersebut. Dalam situasi yang sangat menegangkan itu, Toto masih tetap bisa bercanda. Ia berpura-pura pingsan sampai membuat Tian menjadi sangat ketakutan. 头头你怎么了？头头你别吓我！ Namun kali ini Tian tidak marah sama sekali atas candaan yang Toto lakukan. Tak berhenti di sana, Toto juga memberikan beberapa wasiat pada Tian jika tiba-tiba saja Toto meninggal dunia. Tak disangka saat itu Tian berani mengatakan jika Toto adalah miliknya. Ungkapan itu langsung membuat Toto tidak bisa berkata-kata. Bahkan Tian juga bersedia menemani Toto yang sedang buang air besar. Dan lagi-lagi Tian kembali mengakui perasaannya pada Toto, padahal Toto sedang buang air besar. 你长这么大没人跟你表白过呀？ 我确实是，没见过人家在上大号的时候表白的这种情况。 Setelah selesai, Toto pun kembali beristirahat. Namun situasi saat itu sangatlah kaku karena Toto tidak menyangka jika Jian menyukai dirinya. Bahkan ternyata Tian sudah lama menyukai Toto. Namun Tian tidak berani untuk mengungkapkannya. Toto juga takut jika Buling tidak bisa menerima dirinya. Akhirnya Toto meminta agar Tian merahasiakan hubungan mereka sampai Toto berhasil menjadi pewaris pengobatan tradisional. Lalu tiba-tiba saja Toto kembali merasakan kesakitan. Alhasil Tian langsung menghubungi Profesor Ren untuk memberitahu kondisi Toto. Namun Profesor Ren marah pada Tian karena Tian memberikan dosis obat yang begitu tinggi pada Toto. Toto juga marah pada Tian sebab Tian terus mengajaknya pergi ke rumah sakit. Beruntung ayah mertua Profesor Ren mengatakan jika Toto akan baik-baik saja setelah mengkonsumsi obat tersebut. Sementara itu, Tian sangat mengkhawatirkan kondisi Toto. Tetapi Toto bersikeras menolak ajakan Tian untuk pergi ke rumah sakit. Alhasil Toto pun membuat peraturan di hubungan mereka kali ini. Toto meminta ketika mereka mengalami masalah yang besar, maka Tian harus mendengarkan Toto. Dan jika masalah itu kecil, maka Toto akan mendengarkan Tian. Dengan berat hati, akhirnya Tian menyetujui aturan tersebut. Kemudian ketika Toto tertidur, Tian tidak berhenti untuk terus merawat Toto. Ia terlihat sangat menyayangi Toto. Keesokan harinya, Tian terlihat sudah lebih bahagia karena kondisi Toto yang semakin membaik. Ibu pemilik rumah itu juga bersyukur atas perubahan kondisi Toto. Ibu tersebut pun meminta tolong agar Tian mau ikut memeriksa kesehatan warga yang ada di desa itu. Toto juga mendukung permintaan ibu tersebut. Setelah itu, akhirnya Tian mulai menjalankan tugasnya. Bahkan pengobatannya itu tidak dipungut biaya sama sekali. Toto juga membantu meracik ramuan obat untuk pasien-pasien yang ada di sana. Saat itu, Sin menerima telepon dari seseorang. Ternyata orang tersebut adalah Toto. Toto memberikan kabar yang sangat bahagia untuk Sin karena Toto sudah berpacaran dengan Tian. Walaupun Toto tetap meminta agar Sin merahasiakan hubungannya itu. Di malam hari, Toto dan Tian sedang menikmati keindahan malam di sebuah sungai. Mereka pun terlihat sangat bahagia. Bahkan Tian juga berencana mengajak Toto untuk terus tinggal di sana. Namun Toto keberatan karena di desa itu tidak ada Profesor Ren, Buling, dan pusat medis beserta teman-teman yang lain. Toto juga sadar jika ia harus berjuang jika ingin menjadi seorang penerus. Lalu tiba-tiba saja Tian malah menanyakan jika diminta untuk memilih, Toto akan lebih memilih Tian atau pengobatan tradisional. Sudah jelas Toto akan lebih memilih pengobatan tradisional. Alhasil Tian malah menjadi ngambek karena jawaban Toto tersebut. Melihat hal itu membuat Toto gemas dan langsung merayu Tian. Di tengah keromantisan mereka, tiba-tiba ada seorang warga bernama Paman Niu yang menghampiri mereka berdua. Ternyata Paman Niu ingin memberikan ponsel milik Tian yang sempat hanyut di sungai. Beberapa hari kemudian, akhirnya Toto dan Tian pulang ke rumah. Namun kepulangan mereka tidak membuat Buling terlihat bahagia. Lalu Profesor Ren langsung memeriksa kesehatan Toto. Sementara Buling pergi masuk ke kamarnya. Saat itu Tian mengkhawatirkan perasaan ibunya yang sedang tidak baik-baik saja. Keesokan harinya mereka mulai bekerja kembali di pusat medis. Karena saat itu hanya ada Tian dan Toto.
Alhasil Tian ingin memeluk Toto secara diam-diam. Namun Toto malah terkejut dan tidak sengaja sedikit menyakiti Tian. Tak berselang lama, Yan juga ada di sana. Kehadiran Yan membuat Toto terpaksa mendorong Tian untuk menjauh darinya. Lalu tiba-tiba saja Yan seperti mengetahui hubungan mereka berdua. Hal itu langsung membuat Toto menyangkal pemikiran Yan. Padahal ternyata Yan hanya mengira jika mereka berdua sedang bertengkar. Kemudian mereka pun saling berbincang satu sama lain. Toto juga baru mengetahui jika Yan menyukai Xiao. Bahkan perlakuan Yan memang benar-benar memperlihatkan hal itu. Sedangkan Toto dan Tian harus terus merahasiakan hubungan mereka. Setelah itu, Jian mulai menjalani pengobatannya kembali. Namun, Toto mendapati Jian yang sedang bersedih karena kepergian Sumeng. Hal yang sama juga dirasakan oleh Toto. Namun, Toto berusaha menyemangati Jian agar Jian bisa mengikhlaskan Sumeng dan tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Yan dan ibu Jian juga ada di sana. Mereka pun memberikan semangat penuh untuk kesembuhan Jian. Kemudian Buling kedatangan seorang pasien bernama Do. Do sangat berterima kasih atas pengobatan yang Buling berikan karena pengobatan itu berhasil membuatnya memiliki seorang anak. Profesor Ren juga ada di sana dan menjelaskan betapa pentingnya persiapan yang perlu dilakukan sebelum kehamilan. Lagi-lagi Tian terus saja ingin agar Toto menghampirinya, namun Toto tidak melakukan hal itu. Lalu tiba-tiba saja Jian memanggil ibunya. Ia meminta agar ibu Jian mengambil selimut karena kakinya terasa kedinginan. Hal itu langsung membuat semua orang merasa sangat bahagia sebab akhirnya kaki Jian sudah bisa kembali merasakan sesuatu. Setelah itu, Toto dan Profesor Ren sedang ingin menuju ke rumah sakit karena mereka mendapatkan kabar bahwa Zhu sedang kritis. Sesampainya di rumah sakit, Zhu memang benar-benar sudah tidak berdaya. Kehadiran Profesor Ren menjadi hal baik bagi Zhu karena ia bisa pergi dengan tenang. Di pusat medis mereka kedatangan dua orang tamu yang sedang mencari Dr. Ren. Awalnya ibu Jian mengira jika Dr. Ren yang mereka maksud adalah Profesor Ren. Ternyata Dr. Ren tersebut adalah Tian. Tak berselang lama Tian juga ada di sana. Kehadiran Tian membuat Paman Niu dan putrinya merasa sangat bahagia. Bahkan ia hanya ingin diperiksa oleh Tian, walaupun Profesor Ren lebih hebat dari Tian. Setelah mereka pergi, Profesor Ren bertingkah sangat lucu, sampai membuat Buling tertawa melihatnya. Bahkan Buling tidak segan untuk mengejek Profesor Ren yang sudah mulai kalah dengan anaknya sendiri. Namun Profesor Ren tetap saja tidak memuji Tian sama sekali. Ia hanya memuji dirinya sendiri yang berhasil mendidik Tian dengan baik. Di malam hari, Toto sedang memainkan ponselnya. Namun tak disangka ia malah menemukan sebuah pesan video yang dikirimkan oleh Sumeng untuk dirinya. Hal itu langsung membuat Toto meminta agar Tian menemuinya di kamar. Permintaan itu pun membuat Tian sangat bahagia. Bahkan ia malah asyik ingin mencium Toto. Padahal situasi saat itu sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya Toto langsung memperlihatkan video tersebut pada Tian. Dan Tian pun menonton video itu dengan seksama. Video itu berisi curhatan Sumeng tentang kehidupan dan penyakit mental yang dia alami. Ternyata selama ini Sumeng kekurangan rasa peduli dari kedua orang tuanya. Walaupun ia adalah anak dari keluarga kaya raya. Sampai akhirnya ia bertemu dengan seorang laki-laki bernama Nan. Nan berhasil membuat Sumeng merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Namun, Nan bukanlah pria yang baik. Karena setelah mereka bercinta, Nan malah menjauhi Sumeng. Bahkan, Nan juga mengancam untuk menyebarkan foto dan video keromantisan mereka. Hal itulah yang menyebabkan Sumeng sangat depresi. Sampai akhirnya Sumeng memilih untuk bunuh diri. Toto dan Tian yang baru mengetahui hal itu merasa begitu bersalah karena mereka tidak sempat menolong Sumeng dan mereka berhasil menyimpulkan bahwa Nan adalah penyebab Sumeng mengakhiri hidupnya. Alhasil mereka sangat ingin mencari keadilan untuk Sumeng dengan beberapa bukti yang mereka miliki. Keesokan harinya, Tian dan Toto pergi untuk menemui Nan. Pertemuan itu membuat Nan sangat marah sebab ia merasa tidak terima atas apa yang dituduhkan oleh Tian dan Toto jika ia adalah penyebab Sumeng meninggal karena Nan tidak memaksa Sumeng menjalin hubungan dengan dirinya. Bahkan mereka juga sudah lama putus. Sikap Nan yang tidak bertanggung jawab dan tidak mengakui kesalahannya itu membuat Tian sangat emosi. Namun Toto berhasil menahan amarah Tian. Tak berselang lama, tiba-tiba Toto juga tersulut emosi dan Tian pun meredakan amarah Toto tersebut.
Kemudian mereka pergi menemui Xiao. Ian juga ada di sana bersama mereka. Saat itu Tian dan Toto berusaha mendapatkan bantuan dari Xiao sebab Xiao adalah seorang pengacara. Namun masalah Sumeng tidak bisa membuat Nan mendapatkan hukuman begitu saja karena bukti-bukti yang ada pada mereka bersifat pasif di pihak Sumeng dalam hubungannya dengan Nan. Namun Xiao tidak kehabisan cara. Ia tetap membantu membuat Nan mendapatkan balasannya. Xiao pun langsung menyebarkan berita tentang perlakuan buruk Nan pada Sumeng di sosial media. Hal itu akan berhasil menjatuhkan mental Nan dan ia akan mendapatkan hukuman penjara. Di malam hari, Toto dan Profesor Ren sedang duduk bersama. Toto heran mengapa keinginan beberapa orang tidak bisa terwujud sesuai yang mereka mau. Hal itu membuat Profesor Ren memberikan pengertian pada Toto. Jika keinginan akan terwujud ketika hati kita bisa mempertahankan tujuan awal dari apa yang kita inginkan. Saat itu kakek menemui Tian di kamarnya. Ternyata kakek sedang ingin memakan kue ulang tahun, namun tidak ada acara ulang tahun di rumah mereka. Mengetahui hal itu membuat Tian langsung berpikir jika Toto belum pernah merayakan ulang tahunnya selama ia tinggal di rumah keluarga Tian. Alhasil kakek mengajak Tian membuat sebuah kejutan untuk merayakan ulang tahun Toto. Kemudian Toto mengajak Tian untuk bertemu di sebuah gudang. Saat itu Toto sangat takut jika hubungan mereka berdua akan menjadi hal yang tidak baik ketika Profesor Ren sampai mengetahuinya. Toto juga merasa bahwa kebohongan itu akan menghilangkan semua pahala baik yang sudah ia lakukan. Alhasil Toto meminta agar mereka berdua putus. Keputusan itu tidak diterima oleh Tian karena sampai kapanpun Toto akan menjadi miliknya. Bahkan Tian juga mencoba membuat Toto mengerti jika Tian siap mengorbankan apapun demi Toto dan mereka tetap akan menjadi dokter yang hebat. Penjelasan itu akhirnya membuat Toto tenang. Lalu akhirnya Tian berhasil mendapatkan ciuman Toto yang selama ini ia nanti-nantikan. Keesokan harinya Toto sedang memijat Shando. Tak berselang lama tiba-tiba ada seorang pria bernama Lu yang menghampiri Toto. Kali ini pria tersebut ingin konsultasi pada Toto tentang masalah yang sedang ia hadapi. Bahkan Toto juga tidak segan memarahi Lu karena ada beberapa kesalahan yang ia lakukan. Namun Toto tetap memberikan saran dan semangat ia membuat Lu mendapatkan ketenangan serta jawaban dari masalah yang sedang ia hadapi. Kemudian Shando menemui Profesor Ren. Ia sangat memuji apa yang sudah Toto lakukan. Profesor Ren yang mendengar hal itu langsung tersenyum lebar. Bahkan Profesor Ren juga mengakui jika perubahan Toto sangatlah baik. Lalu ketika Profesor Ren akan mengantar Shando keluar, tiba-tiba saja Toto menghentikan langkah kaki mereka. Ternyata saat itu mereka kedatangan istri Zhu. Istri Zhu tersebut membawakan beberapa ramuan yang sangat bermakna karena usia ramuan itu sudah cukup lama. Bahkan istri Zhu juga menyampaikan amanah Zhu. Ia memberikan sumbangan untuk Profesor Ren sesuai dengan apa yang sudah Zhu amanahkan, agar Profesor Ren bisa mempergunakan sumbangan tersebut untuk kelas magangnya. Di malam hari, Tian dan Toto baru saja pulang ke rumah. Saat itu, Toto dibuat terkejut dengan perayaan ulang tahun yang dibuat untuknya. Karena hari itu bukanlah hari ulang tahunnya seperti yang tertulis di KTP. Namun, kakek memutuskan jika hari itu akan menjadi hari ulang tahun Toto. Toto pun menerima hal itu karena Toto tidak tahu pasti kapan sebenarnya ia lahir. Saat itu Toto juga sudah mengetahui tujuannya. Ia benar-benar sangat ingin dan siap menjadi penerus keluarga Jiang. Lalu Toto pun membuat sebuah permohonan sebelum ia meniup lilin ulang tahun. Bahkan tanpa disadari, Toto dan Tian malah memperlihatkan kedekatan mereka di depan semua orang yang ada di sana. Kemudian Toto melihat kakek yang sedang termenung sembari memandangi kue ulang tahun. Toto pun langsung menghampiri kakek dan berterima kasih padanya. Tetapi Toto sempat menjahili kakek dengan memberikan sedikit sekali krim kue ulang tahun. Namun akhirnya Toto kembali membuat kakek senang. Hal yang sama pun juga dilakukan oleh Tian. Keesokan harinya, Tian sedang ingin pergi ke pusat medis untuk bertemu dengan Kuan. Sementara Toto, ia sudah harus belajar dengan Profesor Ren, padahal waktu masih sangatlah pagi. Tetapi semua hal yang Profesor Ren ajarkan padanya menjadi hal yang begitu berarti bagi Toto, karena bisa mengubah dirinya menjadi yang lebih baik lagi.
Di malam hari, Profesor Ren baru saja kembali ke rumah dari reuni bersama teman sekolahnya. Namun, mood Profesor Ren sangatlah tidak baik. Bahkan ketika Buling menanyakan tentang Litterlar, Profesor Ren semakin kesal. Padahal Profesor Ren sudah bertemu dengan Litterlar di malam itu. Hal tersebut membuat Buling menjadi kebingungan. Ditambah Profesor Ren yang menolak untuk membahas Litterlar. Ternyata Litterlar adalah mantan pacar Profesor Ren. Hal itu pun diketahui oleh ibu mertua Profesor Ren. Di hari berikutnya, tak disengaja Kwon mendengar perbincangan Shandu yang sedang menelpon seseorang. Saat itu Shandu membicarakan tentang Toto. Ternyata Toto bukanlah penerus keluarga Jiang. Namun Shandu yakin jika Toto layak menjadi penerus keluarga Jiang. Bahkan Shandu juga memiliki data asli Toto. Kwon yang mengetahui hal itu langsung mengingat semua hal yang terjadi pada dirinya. Jika Profesor Ren pernah menolak untuk menolong Kwon berbohong pada orang tuanya. Padahal Kwon hanya ingin orang tuanya merasa lega perihal kehidupan Kwon. Kwon sangat tidak terima jika Profesor Ren malah bersedia berbohong demi Toto. Amarah Kwon pun akhirnya ia lampiaskan pada Shandu. Ia merasa bahwa tidak ada keadilan untuk dirinya, padahal Kwon memiliki keluarga. Sedangkan Toto tidak ada yang tahu asal-usulnya, sebab ia dibesarkan di panti asuhan. Kwon terus berpikir bahwa tidak ada siapapun yang mau membantu dirinya. Di saat ia dipenuhi dengan begitu banyak masalah, amarah Kwon itu pun sampai membuat ia secara tidak sengaja membuat Shandu terjatuh dan menjadi tidak sadarkan diri. Tanpa menunggu lama, Shandu langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Namun kondisi Shandu saat itu sangatlah kritis. Hal tersebut membuat Kwon menjadi begitu ketakutan dan istri Shandu juga terlihat sangat mengkhawatirkan kondisi suaminya. Saat itu, Profesor Ren dan keluarganya juga ada di rumah sakit untuk melihat kondisi Shandu. Profesor Ren langsung menanyakan pada Kwon apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Kwon sangat pintar membuat dirinya tetap dalam situasi yang aman. Keesokan harinya, Shandu baru saja selesai operasi. Banyak orang yang menunggu di luar ruangan tersebut. Saat itu, Profesor Ren meminta kepada dokter bernama Lee agar mengizinkan dirinya untuk membantu menangani Shandu dengan tindakan yang ia bisa. Namun, Lee tidak mengizinkan hal itu sama sekali. Tak berselang lama, Toto juga ada di sana. Dengan semua penjelasan dan keberanian Toto, akhirnya Lee mengizinkan Profesor Ren memeriksa Shandu. Profesor Ren pun mengajak Toto untuk ikut bersamanya. Kwon yang melihat hal itu langsung meminta agar Profesor Ren mengizinkannya ikut bersama dirinya. Bahkan Kwon juga menyarankan agar Toto digantikan dengan dirinya untuk merawat Shandu. Awalnya Profesor Ren menolak permintaan Kwon dengan sangat baik. Tetapi Kwon tetap sangat kekeh. Istri Shandu juga meminta agar Profesor Ren mengizinkan Kwon ikut bersamanya. Karena semua orang masih mengetahui jika Kwon adalah siswa terbaik Shandu. Alhasil Profesor Ren, Toto dan Kwon masuk ke ruangan Shandu. Di ruangan itu, Profesor Ren dan Toto langsung melakukan tindakan yang mereka bisa, dan Kwon hanya melihat apa yang mereka lakukan. Namun ada hal aneh yang terjadi, karena ketika Kwon mendekati Shandu, tekanan darah Shandu langsung naik drastis. Keanehan itu pun masih tidak disadari oleh siapapun. Beberapa hari kemudian, beberapa orang siswa datang menemui istri Shandu dan Toto. Mereka memberikan hadiah untuk Shandu agar Shandu memiliki semangat untuk segera pulih. Tak berselang lama, Kwon juga ada di sana. Saat itu ada seorang siswa bertanya pada Kwon perihal kejadian yang dialami oleh Shandu. Karena di hari itu mereka sama-sama bertemu dengan Shandu. Pertanyaan tersebut langsung membuat Toto merasa sangat curiga pada Kwon. Kemudian Toto kembali masuk ke ruangan Shandu. Kwon juga ada di ruangan tersebut untuk menanyakan bagaimana perkembangan kondisi Shandu. Namun lagi-lagi ketika Kwon mendekati Shandu, tekanan darahnya naik drastis sampai membuat Lee dan istri Shandu masuk ke ruangan tersebut. Tetapi Toto menganggap hal itu biasa saja karena kejadian tersebut mengartikan bahwa Shandu sudah bisa merasakan hal sekitarnya. Di malam hari, Toto memberikan catatan rincian perkembangan Shandu pada Profesor Ren. Toto juga memberanikan diri untuk mengatakan firasatnya pada Profesor Ren, walaupun awalnya Toto tidak berani mengatakan hal itu tanpa bukti yang akurat. Toto memberitahu Profesor Ren jika ada yang tidak beres dengan Kwon, karena setiap kali Kwon mendekati Shandu, maka tekanan darah Shandu akan melonjak naik. Hal itu membuat Toto tidak akan membiarkan Kwon masuk ke ruangan Shandu seorang diri, bahkan sampai merawat Shandu. Profesor Ren juga melarang Tian untuk merawat Shandu karena Tian sangat dekat dengan Kwon. Alhasil Tian malah menjadi ngambek sebab Profesor Ren hanya mengizinkan Toto untuk merawat Shandu.
Kemudian ketika Tian masuk ke kamar Toto, ia melihat Toto yang sedang tertidur karena kelelahan. Akhirnya Tian langsung menyelimuti Toto. Bahkan Tian juga memijit kaki Toto sampai membuat Toto terbangun. Kepedulian Tian itu pun membuat Toto merasa begitu bahagia. Namun Tian malah menjahili Toto dengan mengatakan bahwa kaki Toto sangatlah bau. Saat itu Tian sedang sibuk bekerja, sementara pasien yang ada di pusat medis asyik menonton penampilan Den Zihong. Mereka juga mengatakan jika Toto meminta mereka untuk mendukung Zihong. Awalnya Tian biasa saja mendengar hal itu, namun lama-kelamaan Tian terlihat sangat cemburu. Kemudian Buling meminta Tian pergi ke rumah sakit untuk mengantarkan beberapa ramuan untuk Toto dan perawat yang bertugas merawat Shando. Sesampainya di rumah sakit, Tian langsung mengalungkan ramuan itu di leher Toto. Mereka juga saling mengobrol satu sama lain walau dengan berbisik-bisik. Bahkan Toto yakin pada dirinya sendiri jika setahun lagi ia bisa menjadi seperti Tian. Saat itu Shando pun masih belum sadarkan diri. Lalu ketika Tian dan Toto keluar dari ruangan, Toto malah asyik dengan ponselnya. Bahkan ia juga menolak berjalan-jalan dengan Tian. Toto pun melakukan hal yang tidak terduga, karena Toto berani berbohong dengan memberikan kabar di grup bahwa Shando sudah sadar. Hal itu ia lakukan untuk memancing reaksi Kuan. Namun Kuan malah tidak membalas pesan apapun di grup. Akhirnya Toto sedikit khawatir jika usahanya kali ini akan gagal. Bahkan Tian sempat tidak mempercayai kecurigaan Toto pada Kuan. Tetapi ketika Toto menceritakan secara detail apa yang ia curigai, Tian langsung berubah pikiran dengan ikut berada di pihak Toto. Namun lagi-lagi Tian malah cemburu karena Toto lebih dulu memberitahu semua itu pada Profesor Ren, bukan kepada dirinya. Hal tersebut membuat Toto menjadi begitu gemas pada Tian. Tak berselang lama tiba-tiba saja Kuan juga ada di sana. Namun ia terlihat sangat terburu-buru ingin menemui Shando. Toto pun membohongi Kuan. Ia mengatakan jika Shando sempat menyebutkan nama Kuan sebelum akhirnya Shando kembali tidak sadarkan diri. Hal itu langsung membuat Kuan memaksa ingin masuk ke ruangan Shando. Tetapi Toto sangat melarang Kuan untuk masuk ke ruangan tersebut. Sampai akhirnya Kuan menghubungi istri dan ibu Shando agar Kuan bisa masuk melihat Shando. Namun Toto tidak kehabisan cara. Ia tetap memberikan kode pada perawat untuk melarang Kuan masuk bersama mereka. Situasi itu membuat Kuan terlihat sangat membenci Toto. Tak berselang lama, Profesor Ren juga ada di sana untuk mengecek kondisi Shando. Dan setelah selesai, Profesor Ren langsung mengajak Toto berbicara. Profesor Ren mengetahui kebohongan yang Toto lakukan. Namun semua alasan Toto melakukan kebohongan itu tidaklah benar. Karena istri dan ibu Shando sangat menantikan Shando kembali pulih. Akhirnya Toto menjadi merasa bersalah. Ia juga meminta maaf pada Profesor Ren atas apa yang sudah ia lakukan. Kesedihan Toto membuat Profesor Ren merasa sangat iba. Bahkan Profesor Ren siap membantu dan bertanggung jawab atas apapun yang akan terjadi. Di rumah, kakek nenek dan Tian sedang menyiapkan sebuah acara. Ternyata hari itu adalah hari ulang tahun orang tua Tian yang ke-30. Perayaan itu langsung membuat Tian memesan sesuatu di ponselnya. Tak berselang lama, Profesor Ren dan Buling pun pulang ke rumah. Ayah mertua yang mengetahui jika Profesor Ren tidak ingat hari spesial itu langsung berusaha mengkode Profesor Ren. Tetapi tindakan mereka malah membuat Buling dan ibunya tertawa. Lalu mereka pun melanjutkan acara tersebut dengan sangat bahagia. Mereka juga terlihat menjadi keluarga utuh yang tentram dan damai. Saat itu Tian kembali menemui Toto di rumah sakit. Kali ini Tian sangatlah romantis karena ia benar-benar memperdulikan kesehatan Toto. Bahkan Tian sampai merendam dan mencuci kaki Toto di air yang hangat. Tian juga mengatakan jika Toto tidak akan pernah sendirian karena Tian dan keluarganya akan selalu bersama Toto. Hal itu membuat Toto sangat tersentuh. Tian pun sempat meminta agar Toto beristirahat di rumah. Tetapi Toto menolak permintaan itu sebab Toto tidak mempercayai siapa pun untuk bisa merawat Shando, terutama Kuan, karena Toto masih mencurigai Kuan. Lalu mereka juga sempat bersenda gurau. Tak disangka ternyata kebersamaan dan percakapan mereka diketahui oleh Kuan. Kemudian Tian kembali memijit kaki Toto. Tian pun menanyakan tentang hubungan Zihong dan Toto. Awalnya ekspresi Toto memperlihatkan jika ia memang memiliki hubungan spesial dengan Zihong. Ternyata beberapa hari yang lalu Tian pernah melihat Zihong yang berusaha mendekati Toto. Bahkan Zihong dengan berani
mengungkapkan perasaannya pada Toto sampai membuat Tian merasa sangat kesal. Situasi itulah yang membuat Tian bertanya. Namun Toto malah menertawakan pertanyaan dan kekhawatiran Tian. Sembari mencium dan memeluk Tian, Toto meyakinkan Tian jika ia hanyalah milik Tian seorang. Lalu mereka malah kembali bersenda gurau. Keesokan harinya, semua orang berkumpul untuk melihat keadaan Shando. Namun kali ini Kwon mulai memancing amarah Toto. Tak berselang lama mereka pun mendapatkan kabar baik jika akhirnya Shando sudah sadar dari komanya. Perasaan bahagia langsung sampai di hati semua orang. Bahkan Toto tidak sanggup menahan rasa terharunya ketika Profesor Ren ada di sana. Melihat kesedihan itu langsung membuat Profesor Ren menenangkan Toto. Lee juga sangat berterima kasih atas perawatan yang Toto berikan pada Shando, sampai akhirnya ia berhasil sadar. Pujian itu pun didengar oleh Kwon. Alhasil Kwon terlihat semakin membenci Toto. Kemudian di ruang rawat inap, Shando mulai melihat orang-orang yang ada di sana. Namun ketika melihat Kwon, lagi-lagi tekanan darah Shando menjadi tidak stabil. Di malam hari, Kwon menelpon seorang perawat dengan mengaku sebagai pacar Toto. Ia membuat Toto untuk keluar dari ruangan Shando, sampai akhirnya Toto benar-benar pergi menemui pacarnya. Padahal itu hanyalah tipu daya Kwon. Melihat Toto pergi, Kwon langsung masuk ke ruangan Shando. Tetapi Toto merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kali ini Kwon berencana ingin menghabisi nyawa Shando. Walaupun Kwon dipenuhi dengan rasa takut, beruntung Toto sampai di waktu yang tepat dan ia berhasil menyelamatkan Shando. Tetapi Kwon terus bersikap seolah-olah ia tidak melakukan kejahatan apapun. Namun Toto tidak semudah itu mempercayai Kwon. Akhirnya Kwon pun pergi meninggalkan ruangan tersebut. Dan di sepanjang malam Toto tidak tidur sama sekali. Ia terus berjaga agar tidak ada hal buruk yang akan terjadi pada Shando. Keesokan harinya, Tian membantu merawat Shando. Tak disangka ketika Toto keluar ruangan, ia melihat ada banyak siswa yang ingin menjenguk Shando. Padahal kondisi Shando masih belum bisa dikerumuni banyak orang. Ternyata semua itu adalah ulah Kwon. Ia memberikan kabar Shando dan meminta mereka untuk menjenguk Shando. Namun Toto tetap bersikeras melarang Kwon menjenguk Shando. Hal itu sampai membuat istri Shando merasa heran. Tetapi Kwon dengan tidak memiliki rasa bersalah, ia malah memutarbalikkan fakta seolah Toto sedang menindas dirinya. Mendengar keributan itu membuat Tian langsung keluar dan berdiri di belakang Toto. Apalagi kali ini Kwon dengan berani mengatakan di depan semua orang jika Toto hanya berpura-pura menjadi penerus keluarga Jiang. Ditambah Kwon juga menyebutkan bahwa Toto hanya gadis liar yang tidak jelas asal-usulnya. Perkataan Kwon itu langsung membuat Tian sangat marah. Lalu Kwon melemparkan bukti-bukti tentang identitas asli Toto. Toto yang melihat semua itu merasa tidak terima. Dengan air mata yang berlinang, Toto langsung menghabisi Kwon. Toto pun tetap bersikeras mempertahankan apa yang ia ketahui selama ini jika Toto adalah penerus keluarga Jiang seperti yang Profesor Ren katakan padanya. Tetapi Kwon masih terus saja memandang rendah Toto sampai akhirnya Profesor Ren dan Buling ada di sana. Profesor Ren langsung menenangkan Toto dan tak disangka Profesor Ren membenarkan jika Toto bukanlah penerus keluarga Jiang, tetapi ia layak berada di sana karena Toto adalah putri Profesor Ren. Pengakuan itu membuat semua orang terdiam. Bahkan Buling tidak sanggup menerima pengakuan itu. Akhirnya Buling pergi meninggalkan mereka semua. Dengan kesedihan yang mendalam, Buling sangat tidak menyangka dengan kenyataan yang harus ia terima. Bahkan ibu Buling begitu tidak tega melihat kondisi Buling. Sementara itu ayah Buling sangat mempercayai Profesor Ren. Untuk apapun yang ia lakukan adalah sebuah kebaikan. Saat itu Buling sedang bersama ibunya. Ia merasa sangat kecewa atas apa yang sedang terjadi. Bahkan ia merasa tidak menyangka jika nasibnya akan seperti itu. Di sisi lain, Toto juga tidak percaya dengan kenyataan yang harus ia terima. Jika ia sudah mempunyai ayah, bahkan orang tersebut adalah ayah pacarnya sendiri. Shin yang mengetahui hal tersebut merasa sangat terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa.
Pada scene yang berbeda, Tian melampiaskan amarahnya pada ayahnya sendiri. Ia tidak menerima sama sekali pengakuan Profesor Ren jika Toto adalah putrinya, karena hal itu membuat Tian kehilangan masa depannya. Tian juga tidak menginginkan adik perempuan. Melihat sikap Tian yang sangat kacau, Profesor Ren hanya bisa menerima semua itu dengan ketenangan. Setelah itu, akhirnya Tian keluar rumah untuk menenangkan dirinya. Di tengah keramaian kota, Tian tetap merasa sendirian. Bahkan ia sangat kehilangan semangatnya. Tian juga sempat menghubungi Toto. Namun, Toto tidak menjawab telepon itu sama sekali. Mereka berdua benar-benar merasa sangat hancur. Shin pun menyadari jika arti dari semua kebaikan Profesor Ren pada Toto dilakukan karena Toto adalah putrinya. Sementara itu, walaupun keadaan tidak baik-baik saja, Toto tetap kembali ke rumah sakit untuk menjaga Shando. Bahkan Toto juga mengirim Profesor Ren pesan untuk menanyakan tentang pengobatan Shando. Keesokan harinya, keluarga Profesor Ren kembali makan bersama. Namun keadaan keluarga itu sangatlah tidak baik. Banyak perubahan yang terjadi pada mereka. Lebih-lebih Tian juga ingin pergi dari rumah itu. Kemudian Profesor Ren dan Toto menjenguk Shando di ruangannya karena Shando sudah kembali pulih, tetapi Shando kehilangan ingatannya. Ia tidak mengenali siapapun yang ada di sana dengan baik. Tak berselang lama, Kwon juga menjenguk Shando. Ia terlihat sedikit tenang karena Shando tidak mengenali dirinya. Lalu ketika Toto dan Kwon keluar dari ruangan, barulah Shando kembali normal. Ia berhasil membuat Profesor Ren merasa sangat takut. Ternyata Shando sudah baik-baik saja dan ia tidak kehilangan ingatannya sama sekali. Saat itu akhirnya Shando memberitahu Profesor Ren apa yang dilakukan Kwon padanya. Bahkan ketika Kwon ingin mencoba membunuh Shando, Shando mengetahui hal tersebut. Semua kebenaran itu membuat Profesor Ren harus segera meluruskan apa yang terjadi. Shando pun akan memaafkan apa yang Kwon lakukan jika Kwon menyadari semua kesalahannya. Dalam situasi seperti itu, Profesor Ren dan Shando masih saja tetap bisa bersenda gurau. Di sisi lain, Tian sedang terburu-buru ingin pergi ke suatu tempat. Ia juga sempat meminta nenek untuk membuatkan pangsit. Sebelum akhirnya Tian benar-benar berpamitan pada mereka semua. Kemudian Tian pergi ke rumah sakit untuk bertemu dengan Shin. Kali ini Tian menitipkan beberapa pakaian bersih untuk Toto. Tian juga meminta agar Shin memberikan bekal makanan yang ia bawa untuk Toto. Setelah Tian pergi, Shin langsung menemui Toto untuk memberikan semua yang Tian titipkan. Di hadapan Shin, Toto terlihat begitu tegar. Padahal di dalam hatinya sangatlah kacau. Tangisan Toto langsung pecah ketika Shin pergi. Dan Toto mengingat semua kenangan bersama Tian. Ternyata Tian masih ada di sana melihat Toto dari kejauhan. Situasi itu pun membuat Tian tidak bisa menahan kesedihannya. Saat itu akhirnya Profesor Ren bertemu dengan Kwon. Profesor Ren membuat beberapa perumpamaan agar Kwon mau menyadari dan mengakui kesalahannya. Tetapi usaha Profesor Ren itu masih gagal. Sampai ketika Profesor Ren meminta Kwon membaca sebuah tulisan, tak disangka Kwon langsung menangis dan mengakui kesalahan yang sudah ia perbuat. Di sisi lain, seorang dokter dari sebuah desa menghubungi Tian. Dokter itu meminta bantuan Tian untuk mengatasi penyakit di desa tersebut. Karena wabah penyakit kali ini sangat berbeda dari biasanya. Tanpa ada penolakan, Tian pun langsung bersedia untuk segera pergi ke desa tersebut. Sementara itu, Profesor Ren sangat marah atas apa yang Kwon lakukan. Kwon juga sampai berlutut di hadapan Profesor Ren agar Profesor Ren mau memaafkan dirinya dan memohon bantuan Profesor Ren. Tetapi Profesor Ren tetap meminta agar Kwon menyerahkan dirinya kepada pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah ia lakukan. Profesor Ren juga akan tetap selalu ada di sisi Kwon walaupun ia sedang berada di penjara. Awalnya Kwon tidak bersedia melakukan itu, namun Profesor Ren terus menjelaskan agar Kwon sadar jika apa yang sudah ia lakukan adalah sebuah kejahatan. Sampai akhirnya Kwon pun bersedia mengikuti perintah Profesor Ren untuk menyerahkan dirinya ke pihak kepolisian. Kwon juga berterima kasih pada Profesor Ren karena berkat Profesor Ren ia sudah merasa lebih lega, sebab selama ini ia sangat terbebani sebab harus menyimpan kejahatan itu seorang diri. Lalu ketika Kwon keluar untuk menyerahkan dirinya, Profesor Ren menugaskan seorang pria untuk
mengikuti Kuan. Awalnya Kuan benar-benar sudah berada di depan kantor polisi, tetapi rasa malu yang ada di pikiran Kuan membuatnya tidak menyerahkan diri. Dan ternyata Kuan malah melompat ke dalam sungai untuk bunuh diri. Beruntung pria itu menolongnya, lalu ia langsung membawa Kuan pada Profesor Ren. Profesor Ren yang mengetahui hal itu menjadi semakin marah. Bahkan Profesor Ren tidak segan memukuli Kuan. Dan setelah keadaan tenang, Profesor Ren kembali menumbuhkan semangat di diri Kuan agar Kuan tidak semakin putus asa. Bahkan Profesor Ren juga memberikan Kuan pekerjaan. Pada scene yang berbeda, Tian menghubungi Toto. Tian memberitahu Toto jika ia akan pergi selama beberapa hari ke desa untuk menolong warga di sana. Tian juga tidak lupa memberikan perhatian dan rasa pedulinya pada Toto, walaupun hubungan mereka belum kembali seperti sebelumnya. Bahkan saat itu, Toto hanya bisa melihat Tian dari kejauhan. Setelah beberapa waktu, akhirnya Tian sudah berada di desa tersebut. Kedatangannya langsung disambut oleh beberapa warga. Tian juga membawa beberapa obat-obatan untuk pasien yang ada di sana. Dan Tian langsung mulai memeriksa pasien-pasien tersebut. Keesokan harinya, ada seorang gadis yang menghampiri Tian untuk meminta bantuannya. Kali ini ternyata Paman Niu sedang sangat lemah karena penyakit yang ia derita. Bahkan anak laki-lakinya juga sedang dirawat di rumah sakit kota. Situasi saat itu membuat Tian begitu khawatir. Alhasil Tian langsung menghubungi keluarganya untuk menanyakan tentang wabah penyakit di sana. Semua ciri-ciri yang Tian katakan membuat keluarganya merasa begitu cemas, sebab virus penyakit itu sangatlah berbahaya, sampai membuat kakek Tian meminta agar Tian segera kembali pulang. Tetapi tak disangka Profesor Ren malah ingin menyusul Tian ke desa tersebut, membantu warga-warga yang terserang virus penyakit itu. Di malam hari, Profesor Ren mulai menyiapkan begitu banyak obat-obatan untuk ia bawa ke desa tersebut. Buling juga ikut membantu Profesor Ren menyiapkan barang-barang itu. Namun, Buling masih terlihat sangat kecewa pada Profesor Ren atas apa yang sudah terjadi. Tetapi ketika Profesor Ren pergi, Buling terus memperhatikan kepergian Profesor Ren. Hal itu memperlihatkan bahwa Buling begitu mengkhawatirkan Profesor Ren yang pergi seorang diri. Di hari berikutnya, Profesor Ren pun sampai di desa itu. Ia juga sempat mencari keberadaan Tian. Namun saat itu Tian sedang membawa seorang pasien ke rumah sakit kota. Dan tak disangka itu adalah kali pertama Profesor Ren memuji kehebatan Tian di hadapan seorang warga yang ada di sana. Lalu Profesor Ren pun mulai memeriksa warga-warga di desa tersebut. Profesor Ren juga menyempatkan untuk menghubungi ayah mertuanya. Ia menanyakan beberapa resep obat dan kondisi Buling. Tak berselang lama, Tian juga ada di sana. Ia memberikan semua kabar buruk pada Profesor Ren tentang kondisi rumah sakit yang sangat kekurangan dokter. Sedangkan pasien-pasien terus berdatangan. Akhirnya Profesor Ren memutuskan pergi ke rumah sakit tersebut untuk membantu menangani pasien yang ada di sana. Di sisi lain, Toto sangat mencemaskan kondisi Tian. Namun ia ragu untuk menanyakan kondisi Tian. Alhasil Tianlah yang mengirim pesan pada Toto dan akhirnya Toto pun merasa sedikit lebih tenang. Saat itu Toto kembali merawat Shando. Ia juga menanyakan apa yang membuat Shando bisa sampai terjatuh. Namun Shando tidak mengingat kejadian itu sama sekali. Toto pun kembali bertanya siapa ibunya. Tetapi usaha Toto untuk mengetahui semua hal terus saja gagal karena Shando tidak mengingat hal-hal tersebut. Di sisi lain, Buling dan kakek nenek kembali menghubungi Tian untuk mengetahui kondisi yang ada di sana. Namun Tian terus saja mengatakan hal-hal baik agar keluarganya tidak merasa khawatir. Bahkan ketika Buling menanyakan di mana keberadaan Profesor Ren, Tian masih saja berbohong dengan mengatakan bahwa Profesor Ren ada di desa tersebut bersamanya. Padahal Profesor Ren sedang berada di rumah sakit. Namun Buling tidak semudah itu untuk dibohongi. Sampai akhirnya Tian pun mengakui jika Profesor Ren sedang berada di rumah sakit. Kabar itu membuat Buling merasa sangat khawatir dan ia langsung menghubungi Profesor Ren untuk mengetahui keadaan dan kondisi yang sebenarnya. Keesokan harinya, Profesor Ren bertemu dengan dokter yang ada di sana. Dan saat itu, Profesor Ren baru mengetahui masalah serta hambatan yang rumah sakit alami. Mengetahui hal itu membuat Profesor Ren sangat bersedia untuk membantu mereka semua. Bahkan, Profesor Ren juga menugaskan Kuan agar Kuan ikut serta membantu dirinya. Tanpa ada penolakan, Kuan langsung bersedia melakukan perintah Profesor Ren.
Beberapa hari kemudian, virus semakin cepat menyebar, sampai akhirnya Profesor Ren melakukan pengobatan tradisional kepada pasien yang ada di sana, walaupun ada dokter yang tidak mempercayai pengobatan Profesor Ren. Tetapi Profesor Ren tetap melakukan pengobatan itu. Di malam hari, Profesor Ren dan Kuan sedang membuat ramuan obat-obat herbal. Namun, Kuan terlihat sangat mengkhawatirkan kondisi Profesor Ren yang tidak memiliki waktu istirahat sama sekali. Tak berselang lama, Profesor Ren pun menerima panggilan video dari Buling. Walaupun Buling masih merasa kecewa, tetapi ia tetap peduli pada Profesor Ren. Di hari-hari berikutnya, wabah virus penyakit semakin berbahaya. Bahkan kesehatan Profesor Ren juga sangat tidak baik. Sampai ketika Profesor Ren sedang duduk bersama seorang wanita tua, ia langsung terjatuh karena kondisi tubuhnya yang begitu lemah. Kabar tentang kondisi Profesor Ren pun sampai kepada Tian dan Buling. Buling yang mengetahui hal itu menjadi sangat khawatir dan ketakutan. Bahkan ibunya juga langsung minta agar Buling segera menyusul Profesor Ren agar Buling bisa merawat kesehatan Profesor Ren. Di sisi lain, Profesor Ren sedang melakukan panggilan video dengan Toto. Saat itu, Toto sedang memperlihatkan perkembangan kondisi Shando. Bahkan, Toto terus saja berbicara banyak hal pada Profesor Ren, padahal kondisi Profesor Ren sedang sangat lemah. Sampai ketika Toto mengetahui jika Profesor Ren sedang sakit, ia langsung menjadi begitu khawatir. Pada scene yang berbeda, Buling akhirnya sampai di rumah sakit dan ia langsung menemui Profesor Ren. Awalnya Profesor Ren tidak mengetahui jika itu adalah Buling. Sampai ketika Profesor Ren menyadari keberadaan Buling, ia menjadi sangat terkejut. Tetapi Profesor Ren masih bisa tertawa tanpa memperlihatkan kondisinya yang lemah. Sampai akhirnya Profesor Ren tidak bisa menahan kondisi tubuhnya. Alhasil Profesor Ren langsung jatuh pingsan. Saat itu, Buling langsung merawat Profesor Ren. Walaupun sebenarnya Buling masih marah dan kecewa pada Profesor Ren, namun Buling tidak bisa membohongi perasaannya jika ia benar-benar begitu mengkhawatirkan Profesor Ren. Semua yang dilakukan Buling membuat Profesor Ren sangat tersentuh. Ia begitu bersyukur memiliki istri seperti Buling. Walaupun Buling masih gengsi memperlihatkan dengan jelas rasa sayangnya pada Profesor Ren. Sampai ketika Profesor Ren batuk berdarah, Buling pun semakin terlihat begitu khawatir dan takut jika sampai hal buruk menimpa Profesor Ren. Di sisi lain, Toto sedang menyendiri sembari memandang langit malam yang indah. Hal yang sama juga dilakukan oleh Tian. Saat itu mereka hanya bisa menyimpan perasaan mereka sendiri tanpa bisa memberikan kebahagiaan seperti sebelumnya. Kesedihan di antara mereka juga tidak bisa dibohongi sama sekali. Keesokan harinya, Buling masih memberikan perawatan yang terbaik untuk Profesor Ren. Namun Profesor Ren terus saja mengkhawatirkan orang lain dibanding dirinya sendiri. Ia merasa sangat bersalah karena tidak bisa terus berada di garis terdepan untuk semua pasien-pasien yang ada. Dalam kondisi yang sangat begitu lemah, Profesor Ren masih bisa bersikap romantis pada Buling. Usaha itu pun berhasil membuat Buling tersenyum. 3800块了。 我看你是恢复的差不多了，是吧？啊？ Namun rasa kecewa yang ada di perasaan Buling tidak semudah itu untuk menghilang. Saat itu akhirnya Profesor Ren jujur pada Buling jika sebenarnya Toto bukanlah putri kandungnya. Kebohongan yang Profesor Ren lakukan itu hanya untuk mempertahankan semangat dan kepercayaan diri yang ada pada Toto. Pada scene yang berbeda, Toto sedang termenung. Shando yang melihat itu sudah mengetahui jika Toto sedang merindukan seseorang. Bahkan Shando juga sempat menjahili Toto dengan mengatakan bahwa Profesor Ren sudah melupakannya, padahal mereka semua sedang memiliki kesibukan masing-masing. Di sisi lain, Buling menanyakan tentang apa sebenarnya hubungan Profesor Ren dan Litterlard. Ternyata beberapa tahun yang lalu, Profesor Ren pernah melakukan kesalahan yang fatal pada Litterlard, sampai membuat Litterlard putus sekolah karena kehilangan pendengaran yang ia miliki. Semua itu terjadi sebab Profesor Ren salah melakukan pengobatan tradisional pada Litterlard. Mengetahui hal itu membuat Buling merasa sangat bersalah karena Profesor Ren sudah menyembunyikan rasa bersalah itu selama bertahun-tahun. Akhirnya hubungan Profesor Ren dan Buling pun kembali membaik. Bahkan mereka juga kembali mengingat kenangan di masa lalu yang begitu indah. Saat itu Profesor Ren memberitahu Buling jika Tian sudah mempunyai seorang pacar. Bahkan pacar Tian itu adalah Toto. Kabar tersebut membuat Buling benar-benar sangat terkejut.
Hal itu disadari oleh Profesor Ren pada saat Tian marah ketika mengetahui bahwa Toto adalah putri ayahnya sendiri. Namun Profesor Ren dan Buling terlihat sangat merestui hubungan mereka. Apalagi Toto adalah gadis yang baik dan pintar. Di sisi lain, Toto sudah merindukan Tian. Ia juga sampai memberanikan diri untuk menghubungi Tian. Namun Tian malah menolak panggilan tersebut. Ternyata semua itu dilakukan Tian agar Tian bisa menahan dirinya. Karena ketika ia sudah melihat Toto, maka ia akan langsung ingin pulang untuk bertemu dengan Toto. Beberapa hari kemudian, akhirnya Profesor Ren sudah pulih dan kembali membantu merawat pasien di rumah sakit. Sementara itu, perkembangan yang terjadi pada Shando juga sudah semakin sangat membaik. Setelah melewati berbagai macam masalah dan situasi, akhirnya pusat medis kembali dibuka. Bahkan semua orang sudah berkumpul di pusat medis sembari melihat hiburan yang dilakukan oleh Zihong. Hiburan itu membuat semua orang terlihat sangat bahagia. Bahkan Tian juga ikut bermain dance bersama Zihong agar Zihong tidak terus-terusan mencoba mendekati Toto. Tak berhenti di sana, tiba-tiba Ian membuat kejutan untuk Xiao. Kali ini Ian melamar Xiao di depan semua orang. Beruntung akhirnya Xiao menerima lamaran Ian tersebut dan hubungan mereka pun berakhir bahagia. Lalu Zihong malah melakukan hal yang sama pada Toto. Di depan semua orang, Zihong berani melamar Toto. Tetapi Toto terus berusaha menghindari Zihong sampai ketika Buling mengatakan bahwa Toto adalah pacar Tian. Akhirnya Zihong pun berhenti melakukan kegilaan itu. Bahkan semua orang pun sampai terdiam mendengar pernyataan Buling. Apalagi Buling dan Profesor Ren sangat merestui hubungan mereka. Alhasil di hadapan semua orang, Tian dan Toto berpelukan untuk pertama kalinya. Hari itu pun menjadi hari yang sangat membahagiakan untuk semua orang. Di malam hari, Toto dan Tian duduk berdua di tepi danau. Sembari menikmati suasana malam, mereka kembali mengingat kejadian yang pernah terjadi di tempat tersebut. Bahkan Tian juga tidak pernah menyerah. Walaupun sebelum ini mereka hampir saja terpisahkan. Toto pun menghadiahkan sebuah kalung untuk Tian. Hadiah itu membuat Tian begitu bahagia dan hubungan mereka juga semakin menjadi sangat romantis. Di hari-hari berikutnya, semua siswa terus belajar di pusat medis. Mereka juga mengikuti beberapa tahap ujian akhir, dan akhirnya Toto pun berhasil berada di tahap akhir seperti yang ia inginkan selama ini. Kemudian Profesor Ren dan semua siswanya kembali mendaki pegunungan. Ternyata pencapaian yang berhasil Toto raih belum selesai. Toto masih harus belajar lebih lama lagi sesuai yang diperintahkan oleh Profesor Ren. Tanpa penolakan sedikit pun, Toto langsung bersedia menerima apa yang Profesor Ren perintahkan. Saat itu, Toto merasa takut jika apa yang ia lakukan di hari itu akan mengecewakan banyak orang. Karena kali ini Toto akan memimpin acara persembahan leluhur mereka. Toto juga sangat bersyukur sebab ia mendapatkan begitu banyak ilmu serta pelajaran hidup dari Profesor Ren. Sampai akhirnya dengan penuh keberanian dan kepercayaan diri, Toto berhasil memimpin acara sakral tersebut dengan sungguh-sungguh. Tamat ending yang sangat bagus. Jadi itulah pembahasan drama Cina Gen Z full episode 1-40. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berpendapat di kolom komentar atau bisa juga komen mengenai saran drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan kepada kalian. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang masih menonton sampai detik ini. And see you guys in the next video. Jangan lupa subscribe.